Ya, saya akan langsung mulai ya. Bentar. Oke. Ada suara ya. Oh, ya. Oke. Ya, nanti kita akan saling berbagi ya. Saya berbagi duluan, gantian nanti ya. Kalau misalnya ada yang punya pengalaman, sudah pernah masuk ke apotek, nembusin dan sebagainya, kita akan berbagi ilmu dan mungkin saya buka juga diskusi tanya jawab ya, supaya kita target saya sih banyak banget yang bisa tembus HUT ke Bali, jadi kita pakai segala macam cara, kekuatan, terutama yang ya jelas lah, yang ada duitnya. Yang ada duitnya begitu ya. Kemudian yang ya memang orang cari obat di sana, apotek ya, kita coba. Oke. Ya, tips bekerja sama dengan apotek dan dokter. Nanti saya ajarkan bukan hanya apotek, tetapi tenaga kesehatan mirip aja. Kemudian saya kasih tambahan satu bonus ke ketua RT gitu ya. Jadi pokoknya kita mau gila-gilaan nih supaya Mei banyak banget yang bisa tembus HUT, bukan hanya tembus HUT tetapi bisa naik level lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kita nggak ngandalin iklan online aja, offline kita juga garap. Oke. Ya, ini tips saya ya, tips kerjasama dengan apotek. Nanti saya uraikan satu persatu, Anda bisa catat ya. Yang pertama adalah berbeda dengan prospek one on one, kita harus perhatikan penampilan. Yang kedua, perhatikan waktu. Kita selalu dikasih waktu paling ya sekitar 10 menit untuk menyelesaikan presentasi kita. Jadi bagaimana kita membuatnya singkat, padat, jelas. Yang ketiga, kita harus bawa tools yang memadai. Yang keempat, kita bawa produk. Yang kelima, kita harus selalu fokus kepada benefit, kepada keuntungannya apotek. Jadi jangan sampai seakan-akan kita berusaha sekali memaksakan produk kita masuk, tetapi kita memikirkan keuntungan apa yang kita bisa berikan kepada apotek tersebut. Ya, oke. Yang pertama, memulai di awal. Ya, yang pertama adalah saya jarang mengajarkan seperti ini ya di how to do presentation. Kalau biasanya di multi level lain saya akan selalu kasih tahu tentang ini, tapi di Faras kan memang santai banget gitu ya. Tapi untuk memulai kerjasama dengan satu bisnis seperti pemilik apotek, perhatikan penampilan. Ini saran saya, ya saran saya, Anda pakai baju yang rapi, pakai hem, kalau ya pokoknya pakai ini ya, boleh rok, boleh celana panjang, yang pasti pokoknya rapi begitu dan bersepatu. Ini saran saya. Kemudian yang kedua adalah ini dari baju ya sudah ya, kemudian dari wajah. Berapa bulan pun Anda bergabung di sini, tetap Anda perlu menampilkan satu kepercayaan diri. Jadi yakin, Anda harus yakin, Anda kasih senyum, ramah, berjabat tangan, tapi kalau misalnya masih takut COVID, kita salam tanpa jabat tangan seperti ini ya. Nah, yang penting mantap. Jadi bukan gitu ya. Jadi mantap, Anda dengan percaya diri, Anda senyum, ramah, dan kasih salam. Kemudian Anda harus nadanya itu nanti meyakinkan dan antusias begitu. Jadi misalnya Anda mengatakan memperkenalkan diri kan. Selamat siang Bu, terima kasih untuk kesempatannya yang sudah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Jane. Saya akan memperkenalkan tentang satu produk yang luar biasa. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya, jadi ada ininya ya, mantep gitu. Anda bisa meyakinkan dengan antusias Anda. Gitu. Nah, yang keempat adalah pilih waktu apotek atau dokter tidak rame. Jadi kalau lagi rame, lagi crowded, mungkin Anda bisa memilih
di waktu yang lain atau membuat janji appointment. Jadi saya pada waktu bertanya ke Pak Dewo, biasanya kita ketika ke apotek ketemu siapa? Owner jarang sekali. Kita ketemu karyawan, ya kan? Jadi kita bisa bilang pada waktu membuat janji, saya ingin menawarkan kerjasama untuk ini ya, taruh barang di apotek Anda, bekerja sama dengan apotek ini, jam berapa dan bagaimana saya bisa menemui untuk owner apotek ini, begitu. Nanti Anda akan mungkin diarahkan, dikasih nomor telepon atau kartu nama dan sebagainya, kemudian Anda akan menghubungi. Nah, pada waktu Anda membuat janji dengan owner apotek itu, Anda mungkin bisa menyediakan jadwal, misalnya saya bisa hari Selasa dan Kamis, Bu, misalnya gitu ya. Tetapi kira-kira Anda lihat yang apoteknya lagi senggang ya, mungkin di jam siang atau apa. Kalau misalnya orang yang nggak puasa mungkin dia jam makan siang dan sebagainya gitu ya. Jadi pokoknya kira-kira yang nggak terlalu ramai itu jam berapa, nah itu Anda buat appointment. Nah, tapi kadang-kadang ada pemilik apotek yang jadi kasir. Nah, itu memang lebih sulit lagi begitu ya. Tapi ini kita asumsi biasanya seorang pemilik apotek biasanya nggak jaga sendiri begitu. Biasanya kita bisa ada waktu senggang, kita bisa pakai sekitar 10-15 menit. Jadi kita bisa bertanya kapan Ibu ada jadwal kosong dan kita akan berbicara begitu ya untuk menjalin kerjasama. Seperti itu. Kemudian ketika pertama kali berjumpa, ini selalu saya ajarkan di training prospecting apapun ya yang dari saya, yaitu Anda selalu ada icebreaker. Itu memang Anda siapkan ya, Anda siapkan karena satu closing terjadi itu ketika orang menyukai Anda. Jadi selalu menyiapkan, jadi Anda selalu muter mata Anda lihat kondisi apoteknya, kemudian Anda siapkan satu pujian. Nah, ini sebagai contoh ya, wah, apoteknya rapi ya, atau apoteknya rame ya, suasananya menyenangkan ya. Nah, biasanya saya ngajarkan kalau ke rumah orang kan, oh anaknya lucu ya, ada piala, ada apa. Nah, kalau apotek berarti kita lihatnya kan di apoteknya, begitu ya. Biasanya kita jumpa di apoteknya. Jarang sampai keluar kecuali Anda memang berteman dekat dengan dia sebelum ini, begitu ya. Tapi ini secara formal saya berikan info seperti ini. Nah, yang kedua adalah memperkenalkan Faras. Jadi ini sudah mulai setelah icebreaker tadi ya. Kita berusaha pokoknya kita basa-basi singkat karena ya prediksi saya untuk memperkenalkan ini kita hanya punya waktu sekitar 10 menit. Jadi Anda siapkan satu kalimat, enggak berlama-lama seperti kita prospecting di rumah. Ya. Nah, yang pertama Anda perlu prospecting apakah dia sudah pernah kenal Faras gitu. Jadi ketika Anda mulai duduk kemudian memperkenalkan diri, kemudian Anda bisa bertanya kepada orangnya, kepada ownernya, pernah dengar nama Faras? Nah, karena Faras ini produk baru ya, saya ini agak-agak antusias, agak-agak positive thinking, bahwa dia nggak terlalu kenal. Kalau Anda mau coba tes ya, Faras sudah di mana-mana, kata Anda, wah sudah sulit. Coba tes 10 orang secara acak. Mungkin dari 10 orang Anda tanya, itu hanya satu yang pernah dengar nama Faras. Ya. Jadi saya sudah menyiapkan skrip kalau orangnya tidak kenal Faras. Ya. Faras ini produk baru, tapi kami yakin akan laris manis nantinya. Gitu ya. Jadi sudah menggambarkan kepada orang bahwa produk ini akan menjadi satu unggulan nanti di apoteknya. Ya, masih baru. Tetapi kami yakin ke depannya akan laris manis gitu ya. Jadi sudah ada nada yakin dan antusias. Produk baru tapi oke produknya. Jadi pasti laris manis ya. Itu seperti memasukkan sebuah sugesti kepada orang ya. Kemudian yang kedua, presentasi singkat.
Nah, Anda perlu bawa brosur atau katalog untuk dia pegang. Jadi pada waktu Anda mau presentasi, Anda kasih dulu brosur. Jadi ketika Anda presentasi, ada yang dia pegang. Kalau misalnya Anda lebih bondo ya, lebih bermodal, dari apa yang di Telegram itu ada file penting Faras ya, Anda bisa juga mungkin ngeprint katalog untuk dia pegang. Memang dari Faras belum ada ya, jadi diskit, katalog yang bisa dia pegang, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda bisa print untuk dia pegang, itu akan menolong proses presentasi. Selama Anda presentasi, dia itu ada brosur atau katalog yang bisa dia pegang. Anda pegang satu, dia pegang satu, karena kan asumsinya biasanya berhadap-hadapan, ada meja, kursi gitu kan. Jadi kalau misalnya dia pegang sesuatu, dia akan lebih fokus begitu daripada hanya mendengarkan. Orang itu kan gaya belajarnya beda-beda. Ada yang listening ya, audio, ada yang visi, jadi melihat. Ada yang harus melihat dan mendengar dan bergerak kayak gitu ya. Nah, kita karena nggak tahu orangnya seperti apa, lebih baik kita selain audio kita ada brosur yang atau katalog yang dia pegang gitu, sehingga dia bisa baca, dia bisa pelajari selama kita presentasi gitu ya. Nah, presentasinya saya bagi dua. Yang pertama adalah presentasi produk, singkat aja. Penekanannya adalah, poin closingnya adalah produk ini keren karena solusi sehat tanpa minum obat. Ya, sebenarnya ini apa namanya, kan gimana apoteknya ya, jelas itu pangsa pasar yang berbeda ya nanti ya dengan orang-orang yang suka minum obat. Tetapi sebenarnya selain dia selain dia penjual, kita berharap dengan presentasi kita, sebenarnya kita itu cari orang aktif, bukan? Kita bukan hanya dia akan taruh kemudian laku dengan sendirinya, enggak begitu. Sebenarnya kita cari orang aktif, ya kan? Jadi ketika kita presentasi, kita itu juga cara presentasinya seakan-akan kita berharap dia juga akan pakai produknya untuk keperluan pribadi. Jadi poin penting, poin closing dari menarik dari Faras adalah ini adalah solusi sehat tanpa minum obat. Pengobatannya transdermal, hanya dari kulit, digosok-gosok saja bisa sembuh. Dan yang ketiga adalah Anda memberikan testimoni singkat pasien berat dan dari Anda. Jadi seperti ini modelnya ya. Ini apa namanya, gambaran saya ketika Anda presentasi produk gitu ya. Ibu, ini minyak ya. Kalau ibu atau bapak ya terserah ya. Tapi kadang-kadang yang pegang apotek kok kebanyakan selama ini saya kenal banyak ibu-ibunya ya. Nah, jadi misalnya kita bilang, ini Bu, salah satu contoh produknya kita. Produk kita Faras gitu ya. Si roll on atau VR begitu yang dia bisa buka, yang dia bisa cium gitu ya. Kemudian kita bilang, ini keren sekali produk ini. Karena banyak sekali pasien kami yang sembuh nggak pakai minum obat sama sekali, digosok-gosok dari kulit aja bisa sembuh. Ini namanya pengobatan transdermal. Ya. Kemudian ada cerita. Jadi saya punya pasien seperti asam urat, diabetes, itu normal. Kemudian beberapa penyakit berat begitu ya. Jadi Anda bisa testimoni singkat pasien berat. Kalau saya mungkin yang lalu ada pasien autoimun, saya akan ceritakan itu. Dan kemudian dari Anda juga perlu. Kalau perlu dari Anda dulu begitu ya. Jadi saya pakai produk ini untuk radang tumit dan sebagainya. Ada beberapa yang Anda jelaskan gitu ya. Anda jelaskan saya pakai ini sembuh. Nah, harapannya adalah orang ini bukan hanya menjual, tetapi dia juga tertarik untuk mencobanya. Kan sekali lagi kita mau cari agen aktif sebenarnya. Tetapi buka pangsa pasarnya langsung orang yang sudah pemilik apotek, pasti menengah ke atas. Kemudian kuat duitnya, pasti bisa beli ya. Dan nanti dari produk itu kalau dia cocok, dia akan tertarik untuk mengikuti webinar-webinar kita gitu ya. Jadi pertama kali memang masuk dari produk, kita berharap selain kita bisa bekerja sama dengan apoteknya, kita berharap apoteker atau owner apotek ini juga akan memakai produk ini. Gitu ya. Nah, kemudian presentasi bisnis. Presentasi bisnis ini secara singkat
nggak usah terlalu detail menjelaskan bahwa di Faras ini menariknya itu hanya satu harga. Jadi nggak ada persaingan harga. Sebenarnya kita mau bilang adalah jualnya satu harga ya. Jadi misalnya kita sudah kasih label nanti di Faras Klasiknya 350.000, di VNO-nya 240.000. Itu penekanan kode etik kita. Kalau kita bilangnya, Ibu, nanti kalau kerjasama dengan saya, enggak boleh loh ya jual di bawah harga. Itu kan enggak enak ya. Tetapi kita memberitahu tentang kode etik itu, yaitu bahwa di seluruh Indonesia itu hanya satu harga. Dari Jawa sampai Papua itu hanya satu harga. Jadi nggak ada persaingan harga. Semuanya sama. Ya, jadi ada apotek yang sekarang kan tahu MKK itu kan harganya lagi hancur-hancuran, semuanya lagi menghancurkan harga. Di Faras itu harganya sama, satu harga, tidak ada persaingan harga. Nah, itu membuat dia merasa aman, dan yang kedua dia tahu bahwa di sini ada kode etik, kita tidak diperkenankan menjual di bawah harga eceran, gitu ya. Kemudian yang kedua, masih baru. Jadi begini, kadang-kadang orang itu ada ketakutan, bukan? Produknya baru, apa bisa laku? Ngerti ya? Kan produknya baru, tetapi kita mengubahnya menjadi hal yang positif. Ini masih baru. Jadi Ibu itu ada kesempatan menjadi apotek yang pertama di kota ini, ya. Nanti kalau misalnya ada orang yang cari, saya bisa perkenalkan bahwa ada di apotek ini kalau mau cari. Saya bisa bisa begitu, ya. Dan kemudian kalau misalnya mulai meluas, dia bisa punya jejaring di mana-mana. Jadi bisa punya jaringan. Nah, ini yang saya sering masukkan, ya. Orang punya satu apotek itu aja, itu begitu besar modalnya ya, baik tempat maupun obat-obatannya. Nah, orang itu jarang punya apotek sampai begitu luas di setiap kota ada, kecuali sebesar Kimia Farma begitu ya, yang besar sekali. Tetapi kalau kita mau gampang masuknya ya, masuk apotek yang lokal yang kecil-kecil itu lebih mudah masukin produk herbal begini ya, daripada yang sudah franchise, sudah kode gede begitu ya, lebih gampang kan apotek kecil. Nah, orang itu biasanya punya 1, 2, 3 apotek mungkin sekitar segitu. Nah, kita bisa memberitahu bahwa sebenarnya dia itu bisa buka cabang seakan-akan punya 1.000 apotek di seluruh Indonesia. Itu mungkin dia nggak pernah kepikir. Dia untuk running satu apotek aja mungkin susah payah begitu ya. Tetapi kita bisa memperkenalkan, memberikan visi kepada dia bahwa kalau Anda nanti mengerjakan bisnis ini, Anda punya jejaring di mana-mana, punya jaringan, punya teman-teman yang banyak untuk memperkenalkan Faras ke semua kota di Indonesia. Ya, jadi itu bisa menjadi sebuah pemikiran buat dia. Sekali lagi, kita mau cari agen aktif, saudara ya. Kita mau cari agen aktif. Akan ada dari 10 orang yang nanti kita presentasi, akan ada 1 atau 2 orang yang akan berminat untuk menjalankan bisnisnya. Akan ada orang yang sudah masuk zona nyaman, sudah tidak mau mikir begituan, tetapi akan ada yang ingin expand, kemudian memperluas usahanya kemana-mana. Anda akan bertemu. Jadi tetap berikan visi ini bahwa karena masih baru, ya Anda bisa. Orang biasanya punya apotek itu punya channel, punya link apoteker, link pemilik owner, mungkin dia ada WA group dan sebagainya. Dia akan punya teman-teman apotek yang lain, sehingga dia bisa memperkenalkan ke kota-kota yang lain, gitu ya. Jadi Anda bisa kebayang bahwa sebenarnya bisnis ini bisa sangat luar biasa diperkenalkan dia ke semua kota. Kita meletakkan satu sugesti bahwa dia itu bahkan bisa punya 100 atau 1.000 apotek. Bukan apotek sungguhan ya, tetapi meletakkan agen-agen begitu ya di sana, yang masing-masing agennya nyetok sendiri-sendiri. Jadi dia kalau mau punya apotek kan dia modal sendiri. Dia harus memberdirikan apotek itu, entah dia sewa, entah dia beli. Itu kan butuh modal untuk tempatnya, untuk apoteknya. Dia harus cari tempat strategis,
dia harus stok barang senilai seberapa, dia harus punya pegawai berapa, dan sebagainya. Biasanya orang mendirikan usaha gitu BEP lama sekali. 3-5 tahun nggak mesti BEP gitu ya. Jadi ketika dia bisa punya jejaring dan masing-masing agennya, masing-masing apotek di bawah kita gitu ya, masing-masing agennya itu bisa nyetok sendiri-sendiri dan Anda tetap mendapatkan keuntungan dari berbagai agen, itu merupakan satu konsep yang akan menarik buat dia. Sekali lagi, konsep untuk bisnis ini nggak banyak dimiliki orang ya. Jadi pede aja bahwa konsep bisnis jejaring multi level network marketing ini masih sangat-sangat tidak familiar di orang ya. Hanya sedikit sekali orang yang mengerti tentang bisnis, membuat sistem dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi konsep yang menarik. Ya, mungkin Anda enggak usah ngomong sampai potensi bisnisnya 120 miliar, enggak segitu ya. Nanti pada waktu Anda berhasil mengundang ke salah satu acara, peluang bisnis Faras atau Getting Started atau sebagainya, nanti leader Anda yang akan memperkenalkan itu. Gampangnya gini aja presentasinya. Presentasi bisnis, yaitu harganya dipatok sama, standar, dari dulu pertama kali buka sampai sekarang nggak ada perubahan harga, begitu ya. Jadi benar-benar enak kan? Jualan barang yang satu harga seluruh Indonesia sama. Yang kedua masih baru, peluangnya masih besar, dan dia bisa buka cabang di berbagai kota. Itu ya, itu aja konsepnya. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, ini kita mulai dengan penawaran. Ya, penawaran. Yang pertama, kita bisa presentasi paket reguler dan bisnis. Jadi Anda bisa memberitahukan bahwa untuk membuka keagenan di seluruh Indonesia, tentu saja dia harus member. Gitu. Untuk menjadi member ada paket reguler 500.000 dan ada paket bisnis. Ya. Nah, kemudian nanti ya saya jelaskan poin-poinnya. Kemudian kalau misalnya dia kita masih sulit untuk masuk, untuk dia menjadi member mengambil paket, kita nanti bisa nawarkan konsinyasi. Tapi kalau bisa ini ditahan dulu, jangan konsinyasi dulu ya. Kemudian kita bisa memberikan penawaran. Kalau misalnya kayak saya punya web, maka saya akan memberikan penawaran bahwa kalau Bapak Ibu bekerja sama dengan saya akan memasukkan apotek Bapak atau Ibu di web saya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang menarik, kan? Atau kalau misalnya Anda ada FB atau apa, Anda bisa taruh di page bahwa Anda punya rekan kerja di apotek ini dan ini. Anda tunjukkan, Anda kasih screenshot dan sebagainya, nanti ketika dia akhirnya menjadi rekanan Anda. Anda juga bisa memberikan penawaran kalau Anda mau bekerja sama dengan kami bisa bantu buatkan Google Maps. Gampang sekali kan, bikin Google Maps gitu ya. Tapi apa namanya, bukan untuk apoteknya, tetapi ada farasnya, ada embel-embel farasnya. Jadi Anda pilih satu nama yang ada apotek ini, tapi ada agen farasnya. Nah, sehingga orang kalau mau cari faras terdekat, Bapak Ibu di apoteknya ada farasnya, gitu ya, ada nama farasnya. Jadi agen faras apa, tapi ada apoteknya. Nah, itu akan menjadi menarik buat dia. Kemudian, Anda bisa memberikan penawaran. Sekali lagi ini penawaran ini Anda bisa bebas bermain, tetapi saya memberikan tips-tips ya, saya memberikan ide-ide. Anda bisa memberikan spanduk diberikan dengan nominal belanja tertentu. Jadi misalnya dia belanja 1 poin, Anda berikan spanduk gratis. Spanduk paras tentu saja. Ya. Nah, itu bisa loh. Anda memberikan penawaran. Kalau orang-orang bisnis itu dia memikirkan masalah begitu-begitu ya. Anda juga bisa memberikan penawaran, Anda berikan brosur sebagai starter kit. Jadi kalau dia gabung member akan mendapatkan beberapa brosur dan sebagainya ya. Nah, penawaran bentuk lain Anda bisa menawarkan sampai melatih pegawainya atau adminnya. Tidak apa-apa loh melakukan ini. Anda melakukan ini. Soalnya apa? Semua pegawai di sana itu juga orang. Ada kemungkinan nggak orang yang jaga di apotek menjadi agen aktif Anda yang luar biasa? Ada kemungkinan. Jadi Anda menawari melatih admin itu manusia-manusia yang ada kemungkinan menjadi agen aktif dan dia juga punya teman-teman jejaring yang lain loh. Ya kan?
Dan orang yang bisa menawarkan untuk ini apa namanya membeli produk dan sebagainya, nanti kita bisa kasih insentif gitu ya. Jadi kita bisa melakukan penawaran, kita bisa melatih adminnya untuk mengerti produknya. Nah, ini kalau misalnya orang punya toko ya, orang punya toko, Anda perhatikan di beberapa toko baik kecil baik besar ya, ada produk-produk yang dipajang di etalase depan. Saya itu dulu mama saya kan punya toko ya. Produk-produk itu ya, kalau misalnya ditaruh depan, itu yang laku duluan. Jadi kita putar-putar. Kalau misalnya produk ini kebanyakan, maka kita tatakan di toples kalau tadi, taruh paling depan. Nah, itu sebenarnya itu dalam tanda kutip orang-orang itu membayar. Kadang-kadang ya beberapa produk, kan kakak saya juga buka toko kue-kue gitu ya. Kalau minta produknya dipajang di paling depan atau di atas ya, itu akan ada diskon khusus, akan ada penawaran penambahan hadiah dan sebagainya. Anda bisa melakukan itu. Jadi kalau misalnya produknya ditaruh depan, jadi etalase itu kan kadang-kadang ada depan, ada belakang misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya taruh depan, Anda bisa kasih produk apa begitu ya. Jadi Anda bisa bermain-main dalam hal itu. Ini ide aja ya. Terutama memang untuk agen-agen yang sudah cukup besar ya stoknya apa gitu, Anda bisa melakukan main-main dengan cara seperti ini ya untuk menjalin kerjasama. Nah, kemudian owner dan pegawai bisa dikasih tester. Nah, saya yang sebelumnya kasih materi pengusaha jangan pelit ya. Seakan-akan ya, kita ini memang apotek ini kayak cabangnya kita deh gitu. Kita punya cabang ini. Kalau saya di rumah saya semua itu pecinta Faras. Jadi bukan hanya pegawai saya ya, pegawai saya jelas cinta mati sama Faras ya. Sampai anaknya apa segala macam pokoknya Faras full. Pembantu saya juga cinta mati sama Faras. Suster saya juga. Nah, bahkan saya kan naruh di gudang-gudang. Saya juga memberikan beberapa produk loh kepada mereka, misalnya pada waktu tutup tahun atau apa. Jadi itu merupakan sebuah ini ya, sebuah iklan, sebuah ucapan terima kasih dan sebagai ajang promosi. Jadi kalau misalnya Anda mau benar-benar masuk di satu ininya ya, di satu apoteknya secara mendalam, membuat Anda itu memiliki tempat ya di mereka, dia kan jual banyak produk. Kenapa Anda harus istimewa? Anda harus berlaku spesial gitu ya. Jadi Anda bisa owner dan pegawainya nanti kasih tester. Nah, itu penawaran ya, bentuk lainnya. Kalau pokoknya kerjasama, nanti saya bisa kasih tester dan sebagainya ya. Kemudian Anda bisa tawarkan untuk ajak ke Bali, HOT Bali. Sekali lagi owner apotek itu duitnya besar. Jadi ada kemungkinan dia itu langsung mau ngambil 5 poin, 2 poin, dan rekrut 3 new member, itu akan ada kemungkinan. Ya, jadi tetap beritahukan ini. Kemudian presentasi di tempat, ini maksud saya begini. Jadi ketika misalnya Anda itu melatih orangnya, melatih adminnya, atau apa ya, kan Anda sudah bawa tools, Anda sudah bawa brosur. Nah, kemudian ada beberapa orang yang mungkin datang di sana. Anda yang ke apotek pasti kebanyakan orang sakit, kecuali sopirnya, gojeknya, gitu ya. Tapi kan Anda bisa tahu orang itu sakit atau tidak. Misalnya dia beli obat flu atau apa gitu ya. Anda misalnya berdiri di sana agak lama misalnya ya, nggak apa-apa. Kemudian Anda mendengarkan percakapan itu, kemudian Anda bisa menawarkan satu brosur. Anda menawarkan memberikan brosur. Anda di sana berlama-lama ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa daftar nama ya, dia putih gitu ya. Kemudian setelah dia membeli atau apa, kemudian Anda bisa presentasi di tempat. Anda kasih tahu begitu ya, supaya lebih cepat ya, misalnya ya dia batuk pilek, ini loh ada minyak angin VR. Minyak angin VR itu manfaatnya gini. Nah, kalau misalnya Anda mau coba, belinya di apotek ini, ngerti ya? Jadi kita itu sampai memberitahu, oh caranya ngomong tuh sampai kayak gitu. Kita bisa presentasi di tempat untuk membuat orang ini pertamanya cuma beli obat satu, bisa sampai akhirnya beli VR-nya kita, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi Anda bisa melakukan itu untuk
show the way, menunjukkan caranya kepada pegawainya untuk cara presentasinya modelnya seperti itu, gitu ya. Jadi kadang-kadang ownernya terlalu sibuk, nggak butuh duit, gitu ya. Anda bisa membantu untuk pegawai-pegawainya punya insight baru bahwa mereka juga bisa mendapat ceperan, begitu ya. Mereka bisa menjual juga, mereka bisa membantu untuk menjualan dan mereka bisa menjadi agen dan sebagainya, gitu ya. Ada kemungkinan-kemungkinan di sana. Nah, kalau misalnya sudah hubungan lebih dekat, Anda bisa mungkin melakukan acara balur gratis di apoteknya. Jadi misalnya Anda menawarkan hari apa, jam berapa, saya akan melakukan balur gratis ya di tempat ini. Nanti orangnya mau beli-beli di apotek Anda. Wah, luar biasa ya. Kalau Anda bisa memperlakukan agen sedemikian istimewanya, saya yakin dia melihat Anda itu terpukau. Gitu. Wah, luar biasa. Saya nggak pernah diperlakukan sampai seperti ini oleh produk lain. Spesial ini ya. Sehingga dia akan tertarik, mungkin akan mengikuti webinar, pelatihan, dan sebagainya. Ya, tujuan kita dapat agen aktif. Dan Anda juga produknya jadi cepat habis, poin-poinnya dia juga besar itu ya jaringan Anda kok gitu ya. Anda nanti bisa jualan eceran di tempat yang lain. Yang pasti pasiennya di apotek itu miliknya apotek itu. Jadi jangan sampai Anda transaksi di depannya dia, orangnya bayar ke Anda kantongin. Enggak. Anda suruh orang itu beli di apotek itu. Nah, maka apotek itu merasakan merasakan, oh, kok enak ya, cuman gitu aja beli ya. Gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa ajak ke webinar terdekat. Kalau misalnya Anda mau lebih out of the box gitu ya, Anda bisa taruh mungkin tester VR atau apa minta di sana. Jadi kalau misalnya adminnya atau ininya pegawainya menawarkan itu orangnya bisa coba di tempat. Seperti ada ownernya kan. Anda ownernya kayak FV itu loh. Semua kan ditawarin roll on sama VR coba-coba dulu kan begitu. Jadi selain adminnya dilatih untuk presentasi, Anda taruhin. Jadi seakan-akan itu apotek Anda gitu loh. Tapi kepentingan Anda orangnya jual Faras, nggak jual yang lain-lain. Jadi Anda taruhin 1-2 tester di sana untuk bisa dicoba customer-nya dia. Nah, itu lebih out of the box ya. Jadi itu Anda bisa melakukan penawaran-penawaran seperti itu. Anda bisa memberikan berbagai alternatif kerjasama yang pasti dia melihat kesungguhan Anda untuk membantu apoteknya bisa menambah omsetnya dengan lebih besar. Gitu ya. Oke. Ada pesan apa? Oke. Ya. Nah, sekarang tentang kerjasamanya, bentuk kerjasamanya ya. Memang sebagian besar apotek itu konsinyasi, ngerti konsinyasi ya. Jadi barangnya ditaruh gitu ya, Anda titip ke dia, kemudian dijual dengan harga eceran, kemudian setiap bulan atau apa Anda melakukan cross check pembukuan yang laku dibayar ke Anda gitu ya. Tetapi saya akan mengajarkan bagaimana caranya kalau Anda nggak punya modal sebegitunya untuk konsinyasi begitu ya. Jadi Anda berusaha untuk menawarkan dia join member. Join member kalau konsinyasi dia belum member. Tapi Anda sudah konsinyasi sama dia begitu ya. Tapi kalau bisa ini memang Anda menawarkan paket campur ini supaya Anda dia langsung member dan dia langsung bisa kasih referensi. Kalau referensinya bergabung di bawahnya dia, pokoknya Anda bangun deh. Anda cari begitu ya. Siapa yang akhirnya nanti punya feeling bisnis. Saya ini ya, setel supaya enggak ada yang bisa unmute supaya lancar. Oke. Nah, kalau saya sebagai pemilik apotek, saya mungkin enggak akan beli satu paket yang seperti Faras Klasik saja. Gitu. Nah, ini adalah akal gitu ya, ngakal. Bagaimana caranya orang itu bisa nyoba jualan produk macam-macam di apoteknya dia, terutama
terutama kan tentu saja satu kota dengan Anda ya kalau Anda presentasi offline ya. Jadi tawarkan paket campur ini. Paket campur itu satu poin kan isinya 2,8 sampai 3 juta ya, sekitar segitu. Jadi saya susunkan kira-kira paket satu poin seperti ini. Nah, Anda mungkin perlu bawa atau dibantu mitra atas ya punya paket yang seperti ini karena menurut saya kalau misalnya orangnya tertarik langsung closing langsung diambil sepaket ini ya. Ada beberapa agen apotik di bawah saya itu yang saya kasihkan Pak Samuel di Bali itu langsung satu poin begitu ya, tetapi kan biasanya nggak campur. Nah, saya ini memberikan alternatif supaya orangnya bisa macam-macam produknya di tempat dia, kita tawarkan pakai campur. Karena kalau satu macam kan modalnya besar buat dia dan kemungkinan dia tertarik malah semakin kecil. Kalau misalnya dia bisa satu paket campur ini langsung, kemungkinan dia closing lebih besar gitu ya. Karena dia kan pertama kali sudah tertarik, oh produknya keren ya, gosok-gosok aja sembuh, ini teknologi terbaru ya kan. Kemudian kemungkinan ke depan itu akan lancar begitu ya. Jadi dia akan ingin mencoba berbagai produknya ya. Nah, tawarkan pakai campur ya. Ini saran saya Anda boleh terserah bagaimana tergantung stok Anda dan sebagainya ya. Ini saran saya starter kit 500.000 ngambillah yang 6 VR Rose dan 6 VR Ori. Nah, supaya mudah ya hitungannya. Kalau kelihatan satu plastik, satu VNO 60 ml lebih sulit lagi gitu ya. Jadi bisa coba yang begini modelnya. Boleh berbagai macam ya. Nah, Faras Klasik VNO 100 ml 60 ml, Faras Care 60 ml, Hot 60 ml, Roll On ya, Roll On itu setara dengan Fresh Care kan kecilnya begitu. 66 kasih segitu. Kira-kira 2,8 ya, 2,8. Satu poin campur 2,3 tambah starter kit 500.000 2,8. Ya, Anda boleh screenshot ini. Jadi Anda bisa coba untuk tawarkan paket campur. Jangan lupa benefitnya apa kalau member gitu ya. Anda tawarkan benefit. Yang pertama, kalau beli paket ini ada free produk gratis. Misalnya 2 plus yang hari ini berakhir ya promonya ya. Ada free produk gratis kalau belinya satu paket campur. Kalau konsinyasi nggak ada produk gratis. Ngerti ya? Jadi kalau beli paket ada produk gratis. Tanggal berapapun dia join ada siapin produk gratisnya gitu ya. Pokoknya sama-sama menguntungkan lah. Namanya kita mau nembusin bos-bosan, pengusaha ya harus begini caranya ya kan. Ya, kalau misalnya dia waduh samples makin sulit dia nggak ngerti karena produk baru. Oke, Anda bisa ganti VR atau roll on 6 biji kasih hadiah buat dia sama pegawainya. Nah, ya. Jadi lumayan kalau ngambil pakai campur saya kasih free 6 ini gitu ya. Jadi itu buat Anda dan pegawai-pegawai Anda. Nah, ya, bisa begitu. Kemudian apa benefitnya? Anda bisa punya hak keagenan. Ingat visi 1000 apotek tadi supaya Anda bisa punya kalau referensi kita bantu presentasi atau apa kemudian ditaruh di bawahnya ya pertama kali Anda harus member dulu. Harus beli paket dulu baru bisa punya hak keagenan ya. Itu benefit yang kita tawarkan. Kemudian kalau beli satu paket Anda kasih spanduk ya 30 sampai 50.000 kok cetak itu ya di kota masing-masing. Anda bisa ambil filenya di Telegram, file penting Faras. Anda cari tentang spanduk. Cetak nggak mahal, ya. Kalau kecil, kalau besar ya ada tambahannya, gitu ya. Pokoknya standarnya segini dari kita, gitu. Bisa. Anda kasih benefit, namanya mau nembus ini apotek ya begini caranya ya. Kemudian Anda bisa kasih brosur 50 lembar. Terserah mau brosur ini testimoni sama VR sama Samples gitu ya. VR itu dulu pernah ada brosurnya. Lagi saya mintakan ke perusahaan. Kalau Faras Care nggak ada brosurnya. Kalau misalnya ada nanti bisa juga begitu ya untuk brosurnya. Jadi kalau misalnya gabung paket saya kasih brosurnya gratis pakai starter kit gitu ya 50 lembar. Nah, jadi pengusaha jangan pelit pokoknya. Kemudian
kita bisa kasih pelatihan gratis buat pegawainya, kita bisa bantuin presentasi, balur gratis dan sebagainya. Ya, itu apa akal-akalan gitu ya, untuk supaya kita bisa ini bisa apa malah daftar nama kita malah makin banyak dari sana, gitu ya. Nah, kemudian nama apoteknya kita masukkan web. Nah, itu benefit kalau beli paket. Kalau nggak beli paket, enggak. Kemudian dibuatkan Google Maps gratis. Ini adalah usulan saya. Kalau misalnya Anda mau menerima oke, nggak menerima oke gitu ya. Ini kan usulan aja gitu ya, ide-ide aja, ide-ide supaya Anda closingnya mantap dan orangnya merasa yakin dengan Anda gitu ya. Nah, kalau misalnya orangnya enggak lah, saya takut enggak laku. Biasanya di sini konsinyasi. Nah, itu langkah terakhir kan, konsinyasi. Oke, kita kasih. Boleh kita titip barang sepaket ya. Kalau misalnya Anda tidak punya dana yang care lah, Faras care atau apa, tiga misalnya yang mau konsinyasi nggak apa-apa. Anda mau coba gitu ya, pokoknya berusaha nembusin atasan, gimana lah caranya. Saya bilang tadi tips-tips menyuap ala pejabat. Kalau menyuap pejabat kan ini apa namanya ada pelicin-pelicin. Nah itu kan nggak sah. Kalau di sini kan boleh. Bisnis itu sering sekali kita main seperti itu ya supaya lancar. Kita kasih ininya pegawainya, kita kasih ownernya, apa orang-orang kunci di sana, kita kasih produk untuk coba-coba begitu ya, supaya nanti bisa nembus ke atasnya kan boleh begitu ya. Jadi titip barang sepaket boleh, tiga boleh, terserah bagaimana Anda ini mengaturnya. Jadi bisa pakai harga di tabel, Anda up sedikit ya nggak apa-apa, terserah begitu ya, karena konsinyasi. Boleh. Kemudian dapat selisih harganya. Jadi misalnya Faras roll on ori 30 jual 35, roll on hot 35 jual 45 kayak gitu ya kan. Kemudian Anda bantu harga jual ditempelkan. Supaya apa? Kan produknya, itemnya banyak, supaya dia nggak sampai salah jual atau jual di bawah harga. Jadi Anda bantu seperti ini. Harga jual sudah ditempelkan. Jadi harga pokoknya Anda print dulu. Nah, harga pokoknya ini, begitu ya. Nah, kemudian tiap akhir bulan dievaluasi bagaimana penjualannya. Gitu. Jadi Anda siapkan nanti nota ya. Kemudian, nah ini bagaimana caranya satu kota bisa dimenangkan? Harus ada seminar kesehatan ya. Nanti pada waktu ada seminar kesehatan di kota itu, Anda menitipkan brosur-brosur tentang seminar itu atau spanduk atau apa itu di apotek itu. Jadi misalnya ada poster, kita izin untuk menempelkan posternya di sana, menitipkan brosurnya di sana. Jadi untuk rekanan-rekanan kita titipi brosur untuk seminar kesehatannya. Nah, tentu saja kalau sudah begini, kita juga berusaha mengajak orangnya gitu ya untuk ikut juga di seminar kesehatan kita supaya lebih mengerti. Apalagi kalau seminar kesehatannya saya bisa datangkan dokter Ami gitu ya. Kalau di Malang saya sudah berencana Mei ini saya akan mengadakan seminar kesehatan di Malang. Pokoknya angka COVID-nya sudah turun stabil seperti ini, turun terus. Saya nggak akan khawatir untuk mengadakan grup meeting dan seminar kesehatan lagi di Kota Malang gitu ya. Nanti kalau kota-kota Anda kira-kira ada sekitar 50 orang begitu ya, ada 50 orang yang mau untuk mengerjakan seminar kesehatan, kita akan bentuk tim panitia di sana. Anda bersedia, kita akan berusaha undang Pak Putu dan Dokter Ami ke kota Anda. Anda bisa koordinasi dengan saya, begitu ya. Jadi leader priority dikasih kesempatan untuk mengundang, menghadirkan pembicara-pembicara sekelas Dokter Ami dan Pak Putu untuk ke kota Anda. Ya, pokoknya Anda mau jadi panitianya, jadi good team player-nya, kita akan buatin di kota Anda, gitu ya. Jadi itu akan memudahkan. Sering-sering mengadakan seminar kesehatan, apoteknya juga akan kedongkrak juga ininya omsetnya begitu ya dan mulai dikenal di mana-mana secara offline ya. Jujur aja offline jauh lebih besar marketnya daripada online gitu ya. Jadi kita harus tetap berusaha bagaimana semua tools untuk offline kita pakai. Bagaimana caranya kita bisa nembusin mungkin rumah sakit, tenaga kerja, kesehatan dan sebagainya, kemudian orangnya bisa bantu untuk sebarkan brosur dengan
tuker sesuatu begitu ya, dengan nilai tambah sesuatu, Anda kasih ini dan itu begitu ya, untuk menitipkan itu ya. Itu biaya iklan. Biasa aja kita online juga biaya iklan. Saya sebulan bayar biaya iklan tidak di bawah 3 juta begitu ya, untuk iklan setiap bulannya. Ya, jadi Anda juga kalau misalnya mindset-nya pengusaha, dengerin iklan gini harus sudah biasa gitu ya, masang spanduk atau apa itu sudah harus terbiasa gitu ya. Oke. Nah, tools yang Anda perlu bawa ya. Yang pertama adalah produk tester. Jadi sudah buka mungkin produk Anda atau apa. Jadi ketika misalnya pada waktu presentasi ini loh produknya, Anda bisa coba harumnya, misalnya Anda ambil PR rose-nya kan wangi atau hotnya atau apa begitu ya. Ada orangnya bisa coba-coba, kemudian prestasi gitu ya, bisa apa? Pokoknya Anda bawa satu tas rapi gitu ya, kecil gitu, kemudian Anda bisa tunjukin. Orangnya bisa lihat, orangnya bisa rasa gitu ya. Kemudian bawa brosur atau katalog yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian Anda sudah siapkan penawaran kerjasama tertulis gitu. Jadi sudah jadi kalau misalnya Anda ambil paket nanti keuntungannya begini-begini itu sudah ada begitu ya. Sudah ada draftnya, paling enggak draftnya begitu ya. Kemudian kalau misalnya ternyata terjadi transaksi, Anda harus ada nota. Nota kalau misalnya laku ya nota ini, atau kalau misalnya konsinyasi berarti Anda membuatkan nota titip begitu. Nah, kemudian saran saya produk yang mau dijual sepaket sudah dibawa. Ya, jadi dalam kondisi Anda siap naruh di apotek itu. Kemudian marketing plan sederhana Anda bisa print aja gitu ya dari file penting Faras. Jadi misalnya apa keuntungan eceran, kemudian ada bonus sponsor, kemudian ada bonus produk dan bonus jaringan. Nah, itu Anda sudah buatin. Jadi secara sederhana dia misalnya ingin tahu lebih lanjut. Jadi ternyata 10 menit itu bagi dia ternyata kok menarik ya produk ini, kok keren ya, nggak pernah dengar kayak gitu. Maka Anda bisa mulai masuk ke marketing plan sederhana, Anda bisa jelaskan dalam waktu yang singkat. Nanti bilang aja kalau kita ada pertemuan kita undang supaya lebih lengkap informasinya gitu ya. Tapi setidaknya dia tahu ada gambaran, ada potensi bonus yang lebih besar daripada dia cuma jual-jualan. Ini ada potensi bisnisnya. Oke. Nah, mungkin Anda mikir, aduh, presentasi orang apotek itu atau dokter itu sudah biasa bermain dengan obat-obatan. Nah, ini pengalaman saya ya bertemu dengan beberapa orang apotek atau dokter ya. Saya kasih tahu. Mereka sendiri itu sulit kok hidup tanpa minum obat. Nah, itu mindset yang Anda harus tahu bahwa mereka sendiri dengan begitu banyak ratusan macam obat dan vitamin di dalam sana, mereka sendiri rata-rata nggak konsumsi obat-obatan, mereka juga nggak konsumsi suplemen di sana. Saking banyaknya yang nawari, ya kan? Jadi konsep bahwa bisa hidup sehat tanpa minum obat itu mereka butuh info ini. Mindset itu kalau Anda ini ya, Anda positive thinking seperti itu, Anda bisa dengan berani begitu. Iya, mereka sendiri itu cari kok kayak gini. Jadi jangan minder duluan gitu. Mereka butuh kok info ini gitu ya. Yang kedua, konsep transdermal ini menarik buat mereka. Gosok-gosok saja sembuh. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang sudah masuk rata-rata di semua apotek kan sudah masuk putus-putus gitu ya. Bagaimana? Apa lebihnya? Nah, Anda bisa main langsung ya di Faras Care Hot atau VR atau Faras Klasik sekalian. Ya, kita bukannya merendahkan atau marketing dengan cara menjelekkan putus ya. Kita bisa bilang bahwa putus itu kan cuma 6-9 tanaman dan lebih encer gitu ya. Jadi Faras Klasik ini banyak sekali yang sudah sembuh. Kalau nggak percaya boleh buka webnya, kasih aja web saya gitu aja, obatherbalfaras.com. Banyak sekali yang sudah sembuh. Nah, putus biasanya nggak mampu sampai segitunya. Nah, Faras ini lebih keren karena 108 tanaman dan lebih pekat. Lihat rempahnya ini kan beda sekali. Di kutus nggak ada ini. Jadi langsung ke boosternya kalau ngomong gitu ya. Kemudian hangatnya jauh lebih hangat kalau Faras Care Hot. VR-nya keren sekali.
Orangnya kalau lagi pusing gitu ya, lagi banyak penagih hutang, waduh, gosok-gosok langsung enteng. Jadi biarkan dia coba selama Anda presentasi 10 menit hangatnya kan sudah masuk kan, sudah bekerja di dia. Jadi ketika Anda ngomong itu sudah ada kekuatannya gitu ya. Jadi konsep transdermal ini akan menarik buat mereka. Gosok-gosok saja sembuh. Orang apotik, orang dokter itu malah takut minum obat. Percaya saya. Karena saya biasa berhubungan dengan orang-orang itu ya. Mereka sendiri kebingungan kok. Mana yang bagus? Mana yang terbagus? Ya, kalau suplemen minum obat banyak, yang ini loh keren. Teknologi terbaru. Kita ngomong teknologi terbaru. Transdermal, gosok-gosok aja sembuh. Oke? Kemudian yang ketiga, saran saya seperti tadi saya bikin paketnya, fokus 3-5 produk saja di awal. Nggak usah presentasi semuanya sampai Rosofaran, nggak usah. Ya, jadi memang Farastasi itu yang paling laris, kita ngomong best sellernya, itu yang dicari di mana-mana. Jadi kalau orang lihat iklan, dia akan cari di apotek di kotanya, dia akan carinya Farastasi. Selama ini orang masuk iklan saya dari web-web selalu carinya Farastasi. Jadi ini yang paling laku. Ya, tapi kalau misalnya orangnya cari yang lebih murah, bisa VNO 100 mili, ada 60 mili. Kemudian ada Farascare, ada 2 ukuran 60 mili, ada 8 mili. Kemudian VR dan Samples. Samples itu karena kita dapat bonus bulan ini. Nah, Samples itu bisa dibilang belakangan aja, ya, karena kalau misalnya kita bisa berhasil mengundang ke webinar kesehatan Samples, itu Samplesnya baru laku, bisa dibilang begitu ya. Tapi kalau Faras ini memang namanya lebih duluan harum, lebih terkenal. Tapi 3 produk yang kita akan andalkan di mana-mana ya. Jadi 80% omset kita itu hanya didapatkan dari 20% produk. Meskipun kita bisa jualan warna-warni untuk upsell, tetapi Anda harus fokus 3 produk ya, biasanya 3 produk sampai 5 produk. Produk kita total 32 produk ya, bersama aromaterapi dan sebagainya ya. Anava itu sudah nggak termasuk itu. 32 produk. Jadi kita ngambil 20%. 3-5 produk. Yang difokus di sana aja. Anda pokoknya bisa presentasi 3-5 produk ini beres gitu ya. Nah, ini saya tambahkan bonus tips kerjasama dengan nakes. Sebenarnya sama aja konsepnya ya, tapi mungkin Anda perlu ada gambaran sedikit. Yang pertama prospecting awal. Itu sama persis dengan yang tadi apotek itu ya, pemilik apotek. Sudah pernah dengar Faras nggak? Yang kedua, tunjukin produknya sambil dibuka presentasi. Sama ya. Tentang konsep transdermal. Nah, ini penting. Jadi dokter itu mungkin selama ini minded tentang operasi, tentang apa namanya, apa itu, kalau kan ke kemo-kemo, sinar, gitu ya. Kemudian minum obat. Nah, tetapi sebenarnya ya, ini pengalaman karena beberapa kali saya STV di Bali bertemu dengan para dokter di sana. Mengapa mereka ternyata tiba-tiba mau coba Faras? Nggak diminum. Itu loh, nggak diminum. Dan nggak harus operasi. Mereka sebenarnya tahu kok efek sampingnya operasi. Ini jalur meridian, kalau ada yang kepotong sudahan ya, sudah dioperasi, itu mesti nggak bisa pulih sempurna. Orangnya pasti ngedrop. Dipotong satu jalur meridian begitu ya, dioperasi di sini. Rata-rata mesti punya efek samping, suaranya hilang lah, serak lah. Itu sudah pada tahu gitu. Maka ketika misalnya dia punya keluarga atau dia sendiri sedang sakit, dia akan berusaha menghindarkan dari operasi kok. Beberapa dokter yang saya temui di Bali di STV itu ya, mamanya punya benjolan, dokternya nggak operasi, ya malah cari herbal. Jadi konsep transdermal ini menarik buat mereka. Kalau Anda bisa ngomong, misalnya Anda sebutkan beberapa ya, benjolan atau apa, Anda pakai operasi, ini keren buat mereka, gitu ya. Jadi sekali lagi kita mau cari agen aktif ya. Jadi bukan hanya dia mau jualan, tetapi dia pertama kali mau coba dulu produknya. Jadi kita kenalin tentang konsep transdermal ini ya. Kemudian kita berikan testimoni orang-orang yang kiranya pakai obat dokter itu tidak sembuh-sembuh. Jadi harus tergantung sama obat. Sedangkan dengan Faras ini banyak yang sampai lepas obat. Saraf kejepit, obat dokter apa yang bisa nyembuh saraf kejepit? Nggak ada, operasi itu. Asam urat.
harus terus minum obat asam urat. Diabetes harus terus minum obat diabetes. Ya, jadi kalau misalnya ada obat herbal yang digosok-gosok aja, orangnya bisa normal semua, bahkan bisa lepas obat, itu menarik bukan begitu? Ya, jadi dokter itu gimana gimana ada keinginan untuk menolong orang, ya, bukan hanya ingin ininya laku ya, maksudnya bikin resep produknya laku, kan dia bukan apotek. Kalau dia bisa menolong orang lepas dari obat, dia akan pilih itu kok, ya. Dokter, bidan, perawat, lebih gampang memang yang bidan perawat gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda di satu lingkungan Anda punya bidan yang paling laris atau apa, Anda bisa mendatangi dan presentasi ke para bidan gitu ya. Anak demam, Anda pikir dokter suka sekali kasih obat ke anaknya? Enggak, itu jalan terakhir buat mereka. Kalau bisa kasih suplemen dulu, air putih dan sebagainya. Mereka ngerti kok efek sampingnya obat ya. Jadi kalau Anda bisa cerita, kalau anak saya demam pakai ini, dokter, tidak usah minum obat. Anak saya sudah bertahun-tahun tidak minum obat. Itu merupakan konsep yang menarik buat mereka. Kenapa? Mereka sendiri nggak bisa lepas obat. Sulit gitu ya, sulit menemukan non obat bagi mereka, sulit. Padahal mereka tahu obat-obatan itu tidak bagus. Ya, jadi penekanannya solusi sehat tanpa minum obat. Anda coba aja, Anda coba aja ya. Pokoknya ngomong terus. Kemudian tinggalkan brosur atau katalog supaya mereka pelajari. Seorang dokter lebih teliti ya, teliti sekali karena mereka bukan hanya berjualan. Jadi Anda berikan satu wacana-wacana untuk bisa Anda tinggalkan brosur atau katalog. Kemudian Anda bisa follow up beberapa hari kemudian ya. Oke, ini ada pertanyaan enggak? Nah, ya. Nah, setelah orangnya tertarik, kalau ada webinar terdekat, kita ajak Zoom dengan leader atau ikut webinar ya. Jadi saya itu available ya, mau sekali kalau disuruh bantu presentasi. Cuman selama ini nggak ada yang ngundang saya presentasi, gitu ya. Saya available. Kalau misalnya Anda untuk membantu untuk presentasi lewat Zoom atau apa gitu ya, available. Atau Anda ajak ke webinar Paras terdekat, Zoom terdekat gitu. Oke? Ya, webinar kesehatan. Nah, ini satu bonus lagi buat Anda. Tips kerjasama dengan ketua RT. Wah, ya. Sudah pokoknya isinya itu kita sponsoring nekat aja. Kita cari orang-orang yang memang ada modalnya dan berpengaruh. Ya, berpengaruh. Kalau Anda mau cepat cari orang berpengaruh ya. Mungkin lebih sulit, tapi hasilnya juga besar dong. Tips kerjasama dengan ketua RT sama prospecting awal ya. Kalau dengan ketua RT lebih banyak pujiannya, pertama-tama wah rumahnya bagus ya, wah banyak pialanya ya dan sebagainya ya, boleh lebih ini ya. Nah kemudian Anda dengan tujuan untuk mungkin mengisi satu arisan atau apa gitu ya. Jadi Anda pertama kali Anda sudah nunjukin produknya sambil dibuka gitu ya presentasi. Sama tentang konsep transdermal, testimoni pribadi Anda lebih dulu, kemudian baru pasien-pasien sakit berat. Karena kan Anda tidak berhubungan dengan dokter ya. Jadi testimoni pribadi akan lebih menarik. Kemudian Anda izin memberikan info kesehatan di salah satu pertemuan di ketua RT, Anda minta waktu 10 menit. Gitu ya. Pada pertemuan RT berikutnya Anda mau memberikan info kesehatan gitu. Kemudian Anda bisa presentasi marketing plan sederhana. Anda memberkan ketua RT-nya supaya ketika ada orang-orang yang tertarik, maka mereka belinya di ketua RT-nya itu. Tujuannya kita begitu. Jadi kita kasih tahu bahwa ini kita membentuk keagenan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pesan bisa ke bapak aja atau ke ibu aja begitu ya. Kalau biasanya ibu RT ya, kalau arisan-arisan kan ibu RT gitu. Jadi nanti semua lingkungan ini nanti ordernya di Anda. Jadi kalau semua ada yang join, ada yang mau aktif, semuanya di bawah Anda. Gitu aja. Jadi kita sudah kasih tahu bahwa ini ladangnya ya ininya warganya dia. Warga Anda kan percaya, trust sama Anda begitu ya. Nah, kemudian ini nggak tahu kalau ketua RT-nya nggak mau, biasanya dilempar ke sekretaris atau bendara, terserah. Pokoknya ada orang berpengaruh di sana yang biasanya pegang. Kemudian Anda bisa sebelum memulai presentasinya, Anda sudah kasih satu tester ke dia sebagai tanda kerjasama begitu ya. Ibu, saya kasih dulu Bu, ini memang manjur sekali. Ibu kalau pusing-pusing, pegel-pegel, coba deh Bu, pakai ya, ini dengan mantap begitu ya. Jadi
apa kalau pegang-pegang orang nggak dikenal kan nggak ini ya, Anda sungkan gitu ya. Jadi Anda bisa apa minta dia untuk balo-balo, coba bau dan ini. Kalau ibu lagi kesel-kesel lagi ini mau batuk, coba ibu ini pakai, ibu rasa. Coba malam ini bu, bilang gitu aja. Jadi sebelum launching itu sudah ini, ya. Nah, kita kalau misalnya bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan dia, bisa berkomunikasi lewat WA dan sebagainya, kita bisa bilang, Ibu kalau misalnya Ibu ada rasa sesuatu yang bagus tentang produknya, Ibu juga bisa cerita dong pada waktu itu, sehingga warga Ibu juga apa mau coba dan terbantu dengan produk ini begitu. Nanti kalau Ibu bisa jual kan kita bisa bagi keuntungan Bu. Gitu ya. Oke. Kira-kira begitu tips yang saya bagikan. Anda tinggal nekat aja ya. Oke. Saya sudah memberikan ide, saya sudah memberikan inspirasi begitu ya. Keberhasilan itu terdiri dari ide dan eksekusi. Jadi Anda lihat ini dam gitu ya. Orang yang ini apa namanya? Kebanyakan ide tetapi eksekusinya sedikit. Suka ikut semua tetapi sedikit sekali untuk action ya. Semoga Anda jadi orang yang smart. Eksekusinya lebih banyak ya. Jadi ada ide eksekusi. Ada satu ide eksekusi gitu ya. Kalau hanya ada ide, ide, tapi disimpan, Anda nggak eksekusi, ya nggak pernah akan ada keberhasilan ya. Jadi yang pertama ya, ide dan eksekusi. Punya ide, nggak punya, cari, baca buku, diskusi, jalan ikut Zoom gitu ya. Kalau dapat ide, eksekusi. Ada satu ide seperti saya, cuma ngerti satu ide gitu ya, apotek punya satu ide. Seminar kesehatan ada 2 ide, saya eksekusi ya. Saya nggak cari banyak-banyak webinar, enggak. Saya ada satu ide, saya eksekusi. Ada satu ide, saya eksekusi. Langsung saya bikin Zoom. Dadak ini, ya. Baru tadi pagi saya bilang, malam sudah eksekusi, gitu ya. Anda punya banyak ide, oke, bikin kriteria, pilih, diprioritaskan. Yang mana? Pokoknya eksekusi. Gitu ya. Jadi action. Sudah saya kasih semua tipsnya. Anda tinggal dengerin ulang, pakai tinggal action. Nah, setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Ini bahasa Inggris ya. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Maksudnya adalah yang bisa menggerakkan Anda menjadi orang yang semangat, yang nekat, itu adalah ada setting goal. Anda menetapkan tujuan besar. Kalau Anda tidak punya tujuan besar, Anda akan enggan melakukan ini. Ya, jadi yang terdekat misalnya HUT, saya mau ke Bali, gimana caranya? Pokoknya saya mau ke Bali, gimana Bu? Nah ini salah satunya yang saya kasih. Supaya Anda bisa berangkat ke Bali bulan Mei nanti kita sama-sama garap setting goal. Setting goal. Anda harus menetapkan tujuan dan Anda harus raih. Saya mau 2 orang, 3 orang berangkat, Bu. Oke, setting goal. Jadi kan Anda harus cari 9 new member. Anda harus presentasi berapa puluh apotek di kota Anda. Setting goal is the first step in turning the invisible into the visible. Pertamanya nggak terlihat, apoteknya nggak terlihat. Tapi ketika Anda punya setting goal, Anda punya goal, punya mindset gitu ya, maka Anda akan mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat gitu ya. Jadi lakukan aja. Sebelum banyak orang, banyak agen paras tahu strategi ini, Anda yang lakuin duluan gitu loh. Kalau sudah dimasukin oleh agen paras yang lain, Anda pasti mundur teratur bukan? Tapi kalau agen paras yang lain masuk, tetapi orangnya belum mau kerjasama, Anda bisa masuk lagi gitu. Tapi kalau misalnya sudah kerjasama, sudah nempel produk paras di sana, Anda tentu saja harus mundur teratur. Jadi ada yang langsung ambil action pertama gitu ya. Anda mengubah semua yang tidak terlihat menjadi terlihat. Semuanya menjadi terlihat. Semua apotek menjadi prospek ketika Anda punya goals sebelumnya dilewati, tidak terpikir. Itu invisible ya. Tapi ketika Anda punya goals, Anda punya tujuan, itu semua menjadi visible ya. Nah, tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah keinginan. Saya pingin. Tapi nggak ada rencana. Ya nggak bisa. Bagaimana caranya saya bisa dapat 3 new member? Saya ingin berangkatkan suami, anak-anak.
4 orang berarti. Gimana caranya? Kalau Anda punya keinginan aja, tapi nggak ada rencana, secara ini konsep ya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau rencananya nggak jalan gimana? Ganti rencananya, jangan tujuannya. Tetap goal HUT, tetap mau berangkat semua, sekeluarga gitu ya. Tetapi rencana ini nggak jalan, ganti rencana yang lain, ganti rencana yang lain gitu ya. Tadi saya pada waktu menulis gitu ya, kegagalan saya banyak sekali ya. Saya Facebook di tengah-tengah menjalankan Faras bisa hilang loh, Facebook. Jadi saya bangun lagi dari depan. Friend saya sudah 5.000 lagi sekarang ya. Facebook Ads saya pernah mati karena itulah saya door to door dan kemudian mengisi arisan di mana-mana. Jadi ketika satu ada halangan gitu ya, ada halangan, jangan diganti tujuannya, diganti rencananya gitu ya. Ini salah satu ide yang saya kasih apotek-apotek. Kalau misalnya apoteknya ternyata sudah ada yang ngisi ke tenaga kerja, ke tenaga kesehatan, ke bidan, kemana ke rumah sakit, terserah. Pokoknya tujuannya tercapai, goal HUT kan. Gitu. Yang dekat goal HUT kan, top ruby kan, entah apa tujuan Anda. Ya, nah, ini saya kasih satu video supaya saya istirahat sebentar ya. Anda silakan simak. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need holding line this time. That's all our love will ever be. Our song is saving you and me. I just space on the heart. Tao ทำยังไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวป้าถึงขายดี
Oke, apa yang Anda pelajari dari film ini? Yuk, saya ini ya, apa namanya, kasih kesempatan kalau misalnya ada yang mau ngomong langsung kalau males ngetik. Apa yang Anda pelajari dari film ini? Belajar menarik satu pesan ya dari ini ya. Jangan menyerah, apalagi kalau sudah tahu rasanya bisa ketagihan. That's the point. Ya. Jadi orangnya pokoknya coba dulu, pakai dulu. Itu istimewanya produk kita loh. Saya kalau dulu presentasi suplemen itu setengah mati, panjang lebar kan. Karena orang nggak ngerasain dari awal, biasanya sebulan gitu, dia pokoknya yakin bahwa dia akan lebih baik. Tapi kalau Fares itu kan keren. Dibalurkan pertama aja orang sering merasakan. Jadi pakai dulu, coba dulu, ya kan? Nah, coba dulu. Tadi dia pertama kali pada waktu marah-marah kompetitornya itu dia bilang apa itu tadi, nulis kasih tulisan apa, jangan parkir di sini kalau nggak makan di sini gitu ya, nanti kalau ketahuan denda 2.000 baht, satu batu kira-kira 400 rupiah gitu ya. Jadi denda 800.000. Akhirnya dia mengubah strateginya, bukan karena dia punya kelebihan apa, tempat parkirnya luas, ya kan, tempat parkirnya luas. Jadi apa namanya, parkir di sini 30 baht plus satu mangkok mie gratis. Jadi 12.000 parkir plus satu mangkok mie gratis. Kira-kira orang ya mau parkir sebenarnya mau ke depan kan, tapi dapat satu mangkok mie. Diambil nggak gratisannya? Siapa yang di sini suka gratisan kayak saya? Diambil, ya kan? Coba dulu. Itu loh kuncinya. Ya. Jadi marketing zaman now itu give dulu. Give dulu ya, supaya orangnya coba dulu. Karena itu dari tadi saya kasih kasih tester ke sini, ke bosnya, ke pegawainya, ya pokoknya orang-orang yang ini kan, yang in charge akan menjalankan bisnis ini kan, orangnya bisa coba dulu, palur gratis dulu dan sebagainya. Jadi sampai coba dulu. Itu targetnya kita ya. Jadi jangan nyerah. Pokoknya gimana caranya kita kasih buat berbagai akal supaya orangnya coba dulu ya. Kemudian baru bisnis bisa running. Seorang pebisnis rata-rata memang tidak mendapatkan keuntungan langsung secara besar di awal. Nah, seorang pebisnis mengerti bahwa dia harus menabur dulu baru menuai. Tapi kan kita taburannya ya besar-besar lah. Cukup pasti hidup lah kan, gitu ya. Pasti akan ada orang-orang yang closing, yang nyoba dan sebagainya ya. Nanti jaringan Anda berkembang dengan sana ya. Jadi menurut saya film ini sangat inspiratif sekali. Orang bisnis itu sesulit itu. Oh, sudahlah sesulit itu ya. Kompetitor di depan, pegawainya ikut di depan. Ada masalah-masalah yang kita tidak bisa menebaknya gitu ya. Sudah dilatih baik-baik, akhirnya nyebrang ke sebelah. Udah itu bukan jodohnya kita gitu aja ya. Jadi kayak punya akhir juga kayak jodoh-jodohan. Cuek aja. Nanti akan Tuhan tambahkan kalau kita pokoknya jalan on track, jalan di jalan yang benar. Pokoknya kita kan mau orangnya coba dulu, rasa dulu, sehat dulu, sembuh dulu. Pokoknya kita punya tujuan yang mulia seperti itu. Udahlah, nanti bisnisnya diberkati Tuhan kasih jalan. Nah, gitu ya. Oke, ada komen-komen lagi nggak ya? Pasti closing Bu. Waduh, kegagalan bukan berarti kekalahan. Coba dan coba lagi dengan berbagai cara atau ide. Bagus, keren ya. Oke, jadi pokoknya orang itu sampai coba dulu. Anda balur gratis, itu orang coba dulu. Itu memang marketing kita seperti itu. Karena itu bonus, kita banyak bonus produk. Karena itu. Supaya orangnya coba dulu. Ya. Kemudian sambil kita balur, sambil apa, kita sambil presentasi. Itu biasanya kita selalu seperti itu modelnya ya. Jadi kita selalu ada untuk tester-tester untuk orang coba dulu. Oke. Bentar. Ya.
Nah, saya akan umumkan ini di akhir grup meeting. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, silakan ya ketik di kolom komen. Nanti saya akan ada masukan usulan atau apapun. Nanti kita akan sama-sama bahas ya. Saya kasih pengumuman dulu tentang HUT ya. Jadi yang lalu kita dapat pengumuman Januari, Februari, Maret bahwa untuk HUT Faras kelima kita harus mencapai top pubi ke atas ya 1 kali. Dan cukup banyak yang sudah tembus. Tetapi kita terus Faras memberikan satu promo hanya 2 bulan ini saja, April dan Mei, kita bisa ke Bali dengan lebih mudah ya. Kalau 3 kali 5 itu kan minimal Anda tutup poin 1 poin, kemudian jaringan Anda 3 kali 5 Anda butuh 16 poin dalam jaringan untuk bisa ke Bali. Memang hadiahnya ada 6 klasik, 6 Sunplus dan uang saku senilai 500.000 itu untuk membantu Anda untuk support transport begitu ya selama ke Bali. Tapi jangan hitung untung-untungnya gimana, keuntungannya gimana, untung apa enggak ke Bali, enggak begitu ya. Karena kita ini mau berjumpa dengan leader-leader Faras, dengan Pak Putu, kemudian kita mau menikmati di sana, kita mau mendapatkan suasana ilmu-ilmu yang baru dan sebagainya. Jadi jangan dihitung untung ruginya, pokoknya bagaimana caranya Anda bisa ngumpulin uang tiket untuk berangkat ke Bali gitu ya. Karena Anda akan mendapatkan berbagai keuntungan yang luar biasa. Anda akan bertemu dengan kita juga ya, selama ini cuma Zoom. Di sana kita akan bertemu, Anda bisa ngobrol apa saja, Anda bisa konsul apa saja secara bebas dengan kita yang sudah menjalankan lebih dulu dan sudah berhasil duluan begitu ya. Jadi manfaatkan momen ini untuk kita bisa kumpul-kumpul, masa kerja terus gitu ya. Saya sekali jalan-jalan ke Bali dibayarin sama Faras, keren kan? Ya, saya kalau ke hotel ya, ke Batu atau ke Bali selalu pesen cuma 2 kamar ya. Kalau ini saya selalu dapat 3 kamar. Keren ya, karena saya lolosin semua 6 orang, saya lolosin ya. Saya, suami, anak 3 sama suster. Saya lolosin semua. Nah, Anda juga bisa loh berangkatin semua ke Bali. Caranya begini. Kali ini bulan April dan Mei itu ada promo spesial ulang tahun Faras kelima. Yo, healing-healing ya, healing-healing. Bukan hanya Faras healing oil, healing-healing jalan-jalan ke Bali ya. Syaratnya, ya April sudah hampir berlalu, saya berharap Anda set aja di Mei ya. Belanja 2 poin dan Anda rekrut 3 mitra bawa langsung dengan paket bisnis dalam 1 bulan. Jadi Mei itu 2 poin dan rekrut 3 bawa. Ya, jadi Anda mulai gerak sekarang karena akan ada butuh follow up begitu ya. Kemudian kalau closing Anda masukkan nanti di bulan Mei. Produknya boleh pinjam dulu ke mitra atasnya, dikirimin dulu, jadi bisa closing duluan nanti didaftarkan di bulan Mei ya. Anda akan sangat kami bantu untuk berangkat ke HUT Faras. Jadi sudah banyak yang mulai nitip poin di bulan April ya. Kami akan belanjakan di bulan Mei. Semuanya ya. Kami berharap banyak sekali yang bisa bergabung di HUT Faras yang kelima karena ini tanggung saya. Kalau leader Anda yang maju gitu ya, yang dapat penghargaan, saya kan meraih mobil yang kedua ya tahun ini ya, itu kan pasti ini ya hawanya beda kalau Anda lihat leadernya orang lain gitu ya, dari jaringan lain. Ini kan leader Anda sendiri gitu ya. Jadi pasti saya pada waktu bulan Mei juga akan memberikan promo-promo yang luar biasa supaya Anda semakin terbantu untuk transportnya ke Bali gitu ya. Jadi cuma belanja 2 poin dan rekrut 3 mitra bawa langsung yang belanja paket bisnis dalam 1 bulan ya. Ada agen yang saya paket bisnisnya saya daftarkan di bulan Mei supaya saya berharap agen itu juga bisa mengejar ulang tahun Faras yang kelima karena dia sudah nyimpen 1 poin kan, dia tinggal belanja 1 poin lagi dan rekrut 3 paket bisnis dalam sebulan. Anda bisa langsung menghadiri acara ulang tahun Faras kelima. Saya nggak tahu 3 hari atau 4 hari, biasanya 4 hari 3 malam ya. Makan 3 kali sehari saudara ya. Kalau nginep di hotel itu cuma dapat breakfast ya, Anda dapat makan 3 kali sehari. Kita biasanya ada jalan-jalan dan ada dinner yang luar biasa mewah dari Faras paling sedikit untuk acara itu ya. Kalau Anda ikut minimal 5 jutaan. Cek kamar, kemudian acara dan
hadiah-hadiah ya, reward dikasih segala macam itu minimal segitu ya. Kemudian Anda masih dapat 6 Faras Classic senilai 350.000 dikali 6 2,1 juta dan Anda mendapatkan 6 botol Sunplus A145 ya, itu hampir 3 juta sendiri. Jadi Anda datang ke acara ini sudah sekitar mendapatkan hadiah 8 jutaan ya, jalan-jalan ke Bali. Semoga itu menjadi impian kita bersama, sama-sama kumpul bersama sejaringan, foto bersama, dan kita bisa ngobrol bersama di sana ya, menikmati keindahan Bali bersama dengan orang-orang yang seperjuangan mati-matian sudah kerja keras, sama-sama kita healing di Bali. Oke, siapa yang memastikan untuk ikut HUT Faras? Yang kelima, siapa? Oke. Ya, keuntungannya dapat 1 tiket ulang tahun menginap hotel bintang 5, 3 hari minimal, 3 kali makan sehari, jalan-jalan semua gratis. Bonus belanja 2 poin, promo awal bulan sekitar 600.000, kadang-kadang bisa 1 juta ya. Bonus rekrut paket bisnis 3 kali 200.000, Anda mendapatkan 600.000 minimal. Bonus produk ultah 6 klasik, 6 Sunplus, kita 3 juta, Anda masih dapat keuntungan jualan eceran dan mendapatkan pengalaman luar biasa selama acara ulang tahun Faras yang kelima ya. Yo, pastikan ya. Yuk, oke. Bu Renatas dan nabung poin ini ya. Bu Kesia selamat sudah ini ya, sudah lolos ya. Oke. Are you ready? Oke. Saya tunjukkan ya. Ini foto orang-orang yang sudah lolos di HUT Faras kelima. Tadi saya bilang 6 orang ya, 6 orang. Sebenarnya ada suster saya 1. Saya berusaha juga bantu Wulan. Ini admin saya yang setia sudah 6 tahun. Enak ya bawa pegawainya segala macam ya, bisa ke Bali. Jalan-jalan sambil tetap kerja karena saya ada gudang-gudang juga akan menolong ya. Jadi dia saya ajak bersama suaminya. Jadi dia masih berusaha juga untuk kejar HUT Bali. Dia juga menjual sendiri dengan poin-poin juga ya. Jadi enak loh, saya ngajak suami saya, anak saya 3, suster 1, admin 1, dan suaminya juga berangkat. Wah, nyeneng no pegawai ya, nyenengkan pegawai, nyenengkan suster, seneng semua ya. Saya juga masih mau ajak mama mertua saya sama kakak ipar saya ke Bali ya. Saya juga berencana nawarin kakak-kakak saya kalau misalnya ada yang mau ke Bali, tapi kakak saya sudah santai itu sudah sering ke Bali. Saya ingin mertua saya. Nah, apakah Anda punya impian yang sama? Nah, ini juga. Nah, ini saya kosongin 1 ya karena Jenny juga akan ngegolkan suaminya dan anaknya juga bulan ini ya. Jadi Jenny juga ngajak mamanya. Kemudian ada Bu Nawang, Bu Kesia yang juga sudah selesai ya bulan ini, selamat. Kemudian ini anaknya yang kecil ya, Jenny ya. Kemudian ada grup dari Bu Ervi, ini ya, Bu Ervi, Bu Melita, kelihatannya juga banyak yang dibawa. Ini ada Bu Nila dan Liani bersama suami dan anaknya. Loh, enak kan? Jalan-jalan ke Balinya bertiga loh ini mereka, bertiga gitu ya. Keren, seneng kan? Kemudian ada leader saya, Bu Desinita, dan suaminya sudah goal. Anaknya juga mau digolkan. Hari ini saya belum lihat lagi peta jaringan saya, kelihatannya sudah selesai. Pak Juda sudah ngegolkan Bu Syafang dan anaknya 1, Jena Tasya. Kemudian ada Bu Lina, Bu Novita, Bu Katarina ya. Saya sediakan ruang yang seluas-luasnya. Bu Katarina pasti mau ngajak siapa dan siapa gitu ya. Jadi semuanya pasti ingin mengajak orang-orang terkasih bersama-sama honeymoon di Bali, ya. Liburan keluarga bersama di Bali dibayarin Faras. Keren gitu ya. Jadi kejar bersama-sama, oke? Nah, musuh terbesar setiap orang adalah dirinya sendiri, ya. Jadi sudah saya kasih ide, sudah saya kasih tips-tips ya. Kalau kita nggak bisa melawan dan menang atas diri kita sendiri, lupakan impianmu ya. Karena mimpi itu untuk pemenang, bukan pecundang. Oke? Jadi saya berharap banyak yang akan go ke Bali bersama-sama ya. Mei kita start kerjakan bersama-sama. Apapun yang terjadi, pokoknya kita sudah melakukan yang terbaik. Tips anti gagal ya. Yang pertama, coba saja. Yang saya kasih ide itu loh, coba aja ke apotek, ke ketua RT, coba aja. Anda akan belajar sesuatu. Yang kedua, nggak ada kesalahan. Nggak ada namanya no mistake, nggak ada yang namanya mistake. Yang ada itu hanya lesson, itu hanya pelajaran. Oh, gitu ya. Oh, belum berhasil cara ini, coba lagi gitu ya.
berhasil itu cuma gagal tambah 1 ya. Nah, pelajaran itu dilakukan berulang-ulang sampai kita mengerti ya. Kalau belum ngerti coba lagi, konsul lagi, lihat lagi videonya, caranya gimana, sudah profesional nggak kita, cara presentasinya pelajari dan sebagainya ya. Dilakukan berulang-ulang, pokoknya sampai ngerti. Jika kita tidak belajar sesuatu yang mudah, jadi misalnya kita mau ini ya, saya mau mengadakan lomba presentasi begitu. Kalau kita nggak belajar sesuatu yang mudah, lomba presentasi aja gitu ya, kita nggak mau, nanti makin ke depan mau presentasi arisan, mau closing nakes dan sebagainya malah lebih sulit ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan saya kasih, ayo lomba presentasi, ambil gitu ya, supaya kita bisa belajar sesuatu yang mudah. Nanti saya umumin ya, karena ini memang sudah dekat hari libur, saya masih ada ragu-ragu antara lomba presentasi bulan ini atau bulan depan ya. Nah, kemudian Anda akan tahu saat Anda mengerti, saya sudah ngerti apa belum ya, yaitu ketika Anda mengubah cara bertindaknya. Jadi, misalnya saya seringkali cerita tentang goreng telur ya. Jadi, pertama kali goreng telur, pecahkan telurnya kekerasan, pecah telurnya, kuningnya sampai pecah misalnya, kulitnya sampai ikut. Nah, masa mau diulangi cara begitu? Enggak kan? Kita belajar, oh, ini pakai sendok. Lebih mudah ya. Pertama kali goreng gosong, masa diulangi gosongnya? Enggak dong. Kita belajar gimana caranya nggak gosong. Berapa menit, angkat gitu ya. Kementahan. Berarti kurang lama tuh ya. Kurang asin, terlalu asin. Kita belajar. Nggak ada namanya orang gagal, nggak ada ya. Yang ada adalah gagal nomor 1. Coba lagi. Itu hanya sebuah pelajaran dalam hidup ini ya. Dalam hidup ini, dalam melakukan apapun. Jangan pernah takut gagal. Gimana kalau gagal? Gimana kalau ditolak? Biar aja itu pelajaran gitu ya. Pokoknya lakukan terus menerus, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Maka kesuksesan akan menjadi milik Anda. Oke? Oke. Ya, saya baca ada ini enggak ya? Ada pertanyaan, ada komen-komen enggak ya? Oh, Bu Joy sudah lolos ya. Oke. Ya, karena ini ya, apa namanya, saya buatnya siang, jadi yang lolos-lolos saya ini enggak tahu. Bu Sri mau ya? Saya sama suami, juga anak, bagaimana caranya Bu Jen? Nekat. Nekat aja Bu Sri ya. Nekat aja semua di presentasi, terutama yang kita berusaha sponsoring up. Jadi jangan yang malah yang ke bawah-bawah, menengah ke bawah, begitu ya. Itu jadikan sasaran yang terakhir-terakhir. Jadi misalnya Anda mau presentasi ke semua orang, memang ya kan, mau presentasi ke tukang sayur, ke apa, bukan merendahkan begitu ya. Tapi maksudnya yang lebih cepat uangnya yang mana begitu ya, yang bisa beli poin ketika Anda presentasi dengan baik yang mana. Jadi caranya yang pertama adalah Anda pasti harus kuasai cara presentasi. Ketika saya ikut tawarin Bu Sri untuk challenge posting 7 hari itu untuk mengerti cara masuk Telegram masing-masing Telegram channel kita bagaimana. Kemudian ada 7 video yang kita bisa rangkum supaya kita bisa belajar gitu ya. Cara-caranya bagaimana. Jadi ada product knowledge, ada copywriting, ada apa gitu ya. Kalau misalnya di sosmed tidak banyak temannya Ibu Sri yang membaca Facebook dan sebagainya karena usia sudah tua, lebih baik ibu mendekati secara offline, datang dari pintu ke pintu, rumah ke rumah, bikin daftar nama 100, lingkari yang paling ramah dan dalam tanda kutip punya duit gitu ya. Jadi memang mereka bisa closing new member gitu. Bisa cepat new member bisnis, bisa tercapai dengan cepat begitu ya. Jadi presentasinya mulai hari ini. Karena apa? Kita masih butuh follow up setiap 2 atau 3 hari gitu ya. Nanti pokoknya kita kasih tahu nanti awal bulan ada bonusnya gitu aja ya. Oke. Bisa. Pokoknya kalau misalnya ini ya saya memang nggak tahu ya, memang nggak konsul ya bulan ini Bu Sri tiba-tiba belanja 2 poin. Seharusnya kalau belanja 2 poin dititipkan ke saya bisa belanjain bulan Mei. Gitu ya. Jadi selama ini yang mau belanja saya suruh konsul karena kalau Anda mau set target ya bulan itu harus selesai. Kalau April 2 poin ya selesaikan 3 member itu bulan itu. Kalau misalnya titip poin, beberapa sudah titip poin ke saya, maka poin itu akan saya belanjakan di
bulan Mei. Nanti hadiahnya apa namanya saya susulkan kan, kalau Mei ada sih yang bulan April sudah ngambil hadiahnya, sama 3 new member itu didaftarkannya di bulan Mei semua. Jadi bisa tercapai banyak yang goal gitu ya. Kalau separuh-separuh, nah itu yang ruwet gitu ya. Dicoba aja kalau misalnya mau dikejar bulan ini, dicoba sampai akhir bulan, tanggal 29 3 bulan, saya 29 sudah ini ya, sudah tutup ya, 28 terakhir buka. Jadi saya libur kira-kira 10 hari begitu. Jadi memang bisa coba sendiri presentasi dan input member dan belanja sendiri di aplikasi mulai Mei. Kalau April mau belanja titik poin ke saya. Jadi saya belanjainnya di bulan Mei gitu ya. Wong Surabaya aja lo deket. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Membernya belanja 1 poin semua ya, Bu? Iya, pakai bisnis. Ya, 1 poin bisa nih. Gitu ya. Jadi beberapa memang sudah titip 1-2 poin gitu. Ada yang titip 8 poin. Itu yang top rugi pasti. Jadi saya goalkan semua Mei. Saya ada challenge-challenge juga ya, bonus-bonus ketika selesai di bulan Mei. Ya, gitu. Karena mau geraknya sama-sama. Oke? Ada yang mau tanya? Nah, siapa yang sudah mulai mikir ya, merancang-rancang untuk ke apotik? Kenapa apotik? Bagi saya itu cepat. Gitu. Bagi saya itu cepat, jadi selain offline, juga kecepatannya kalau pemilik apotik tinggi. Kalau misalnya berkaitan dengan produk, dengan obat, dan sebagainya. Ya, jadi coba aja daripada kalau ngasih tester ke orang biasanya kasih berapa mili Bu? Nah, ini pemilik apotik. Halo Bu Yeni. Oke. Nah, kasih tester, saya ini ya, kalau misalnya ke owner-owner itu ya saya kasihnya botol, roll on gitu, saya kasihnya VR gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya ditaruh di apotiknya itu orangnya coba di tempat gitu kan, masa dia mau habisin sebotol gitu. Enggak kan ya. Jadi kalau customer saya nggak kasih tester ya banyak-banyak. Tapi kalau misalnya kita mau nembak pengusaha, yaitu bodohnya kita itu nekatnya kita di modal mungkin di roll on gitu ya, VR gitu, kita kasih sambil kita presentasi sambil kita kasih gitu. Kalau misalnya orang di luar customer brosur aja, brosur sama taruh di sini loh, orangnya coba di sana di tempat on the spot begitu. Jadi adminnya kita bisa latihkan gitu, ikut satu webinar kemudian kita latihkan gitu cara ngomongnya, cara presentasi juga bisa begitu. Atau dengerin video juga bisa ya, kita bisa latihkan seperti itu. Jadi sakit gigi biasanya orangnya kan ini ke dokter apa namanya beli obat sakit gigi kan mesti tanya ya kadang-kadang itu ya orang awam gitu, ada sakit ini nggak apa namanya obat buat sakit lutut nggak, Faras aja gitu. Jadi kita arahin Faras aja kan enak gitu ya. Nah itu kalau misalnya sampai bisa apa presentasi sampai ini orangnya cocok dan nanti orangnya ngangkat jadi teman, bisa jadi itu. Nah, biasanya rata-rata ya orang apotek itu kan nggak punya database customer seperti kita punya database customer. Kalau misalnya mau ya, orang-orang yang pakai Faras itu kumpulin, jadi ada database sendiri. Itu adminnya nanti suruh broadcast apa kan keren. Nah, itu salah satu ide ya. Salah satu ide untuk pemilik apotek bisa lakukan itu. Supaya memang database-nya ngumpul seperti biasa yang kita kejar bukan customer, agen aktif. Sampai orangnya bisa ini kan nyebar lagi kemana-mana. Dia bisa memberitahukan lagi karena kalau dia kasih referensi dia dapat keuntungan. Gitu ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya-tanya? Bucin nanya. Sini saya bukain. Mau nanya apa, Pak? Tim. Yuk. Share harga kalau ke apotek. Ya serelanya. Kalau saya kan punya itu sebenarnya. Jadi misalnya apa namanya Faras klasik 300 jual 350. Tapi kalau misalnya orang apoteknya mau laba lebih besar ya beli 3. Tapi enggak itu ya, enggak nitip.
Kalau nitip ya harganya harga reseller tertinggi yang 300. Kalau misalnya orangnya mau beli langsung ya baru dapat harga lebih murah dan dapat bonusnya kalau belanja 1 poin. Jadi Anda harus menerangkan benefit kalau dia belanja 1 poin. Kalau misalnya konsinyasi dia hanya dapat labanya dikit-dikit gitu. Serelanya lah, serelanya kalau misalnya share harga. Ya. Kalau saya sih berani memang. 35 ke 45 ya, misalnya roll on hot VR dari 40 VR 40 ke 50. Silakan. Gitu. Atau misalnya VR ori. VR itu kan gampang ya jualannya ya. 6 VR, 6 VR ori, 6 VR rose sudah member orangnya. Setelah itu dia dapat harga member. Masa nggak mau sih? Ya pokoknya ahli-ahlinya Anda presentasi aja ya. Coba aja. Gagal nomor 1. Oke. Udah? Siapa lagi yang mau tanya? Oke. Ada yang mau share nggak? Tadi itu loh Bu Gesia sudah closing ke ini. Boleh nggak saya ngajak ngomong Bu Gesia? Bu Gesia buka videonya dan ininya, suaranya. Saya ajak ngobrol gimana tadi, ke apotek mana dan bagaimana caranya ngomong kok sudah bisa closing. Yuk, boleh cerita nih. Saya baru kasih ide. Langsung hari ini closing. Menurut saya itu ya yang bakal sukses yang gitu-gitu ya, ganas. Pokoknya dikasih ide, eksekusi langsung. Sikat aja. Kalau kami lambat-lambat gimana habisin Bu Gesia? Mana Bu Gesia? Oh, kok ini? Bu, buka ininya, videonya. Lagi itu ya? Lagi nggak bisa? Oke, Bu Yeni ini pemilik apotek. Saya nggak tahu. Kalau pemilik apotek ini biasanya didekati orang apa namanya? Orang yang apa? Detailer itu gimana Bu caranya? Oh ini Bu Gesia sudah. Bu Gesia, buka dulu videonya. Saya mau ini. Ya Bu Yeni aja Bu Jin. Iya. Gimana Bu? Itu apa namanya? Videonya nggak bisa dibuka. Lagi dasteran Bu. Kok ada ini sebentar. Bu Nelce ini sebentar ya, saya ini. Oke, Bu Gesia gimana? Boleh cerita, berbagi sedikit tadi ke apotek. Ini apa? Gimana? Ya sebenarnya. Jadi saya nggak ke sana nanti. Apoteknya itu sudah saya ikutkan di webinar sebelumnya. Jadi itu memang sudah saya ikutkan, tapi memang belum closing ya. Bu Jin share di grup itu kok saya terus keingetan, coba saya chatting lagi gitu, saya WA gitu, terus akhirnya ya dia mau gitu. Oh tapi masih minta konsinyasi dulu karena dia mau mencoba dulu. Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Apotek itu adalah salah satu tempat yang akan dituju orang. Jadi kalau misalnya Ibu bisa apa namanya sedikit-sedikit juga kasih operan ke dia gitu, dia akan lebih tertarik untuk menjalankan bisnisnya begitu ya. Saya biasanya gitu kok, terutama kota-kota lain gitu ya. Saya kasih 1-2 customer peliharaan gitu ya, supaya ini apa namanya dia semangat duluan. Kita bisa kasih seperti itu. Apoteknya kalau misalnya dia sudah start jadi member juga boleh disebutin. Sekarang produk Faras ada di sini. Saya kan sering gitu ya. Jadi kalau memperkenalkan ada new member di kota apa, di kota ini silahkan ordernya ke ibu ini. Gitu. Jadi itu bisa menjadi satu ini ya, satu daya tarik juga supaya, wih keren ya di sini seperti itu. Oke. Semangat Bu Gesia, 3 lagi. Katanya mau ngegulkan anaknya juga ya. Semoga bisa Bu, mohon dukungan doanya. Iya, kita semua kasih doain sebanyak-banyaknya bisa berangkat kembali ya. Terima kasih Bu Gesia, sudah luar biasa. Jadi kuncinya undang ke webinar dan di follow up, oke? Oh ya, sekarang Bu Yeni, saya ini apa namanya? Ini tidak pernah ngobrol sama saya ini selama ini.
ini Cicit ya, dari Bu Lina, Bu Heren, Bu Yeni. Dia pemilik apotek di Gorontalo. Benar ya, Bu? Semoga saya nggak salah ngomong. Oh, masih di ini ya, masih di apotek ya, maskeran ya? Bisa unmute, Bu? Klik. Iya, masih di apotek, Bu Jen. Oh iya. Ya, gimana Bu? Biasanya kerjasama dengan apotek kalau yang produk lain gimana modelnya? Supaya kita bisa tahu ya, kenapa Ibu kok mau nyetok gitu loh. Sedangkan mungkin produk lain, retailer, kenapa kok ini ya? Jadi maksudnya kita bisa punya cara pandangnya pemilik apotek begitu. Kenapa kok Ibu tertarik sama Faras begitu? Ada yang nyari. Oh, Jadi ada yang nyari, semakin sering nyari, ya pasti kita nyari produknya juga. Oh gitu ya. Iya, jadi sudah susah-susah beriklan sudah dicari sih. Gitu ya. Iya iya. Memang di sana lebih ramai MKK ya Bu ya. Iya, Karena mungkin karena kan di sini menengah ke bawah ya kayaknya, jadi lebih suka yang murah. iya iya. Jadi kita harus kalau mau jual yang mahal bisa, tetap kan multi level marketing kan banyak berkembang juga di Gorontalo sini. Cuman kita memang harus ekstra, jadi fokus di satu produk kalau mau begitu. Iya 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 betul. Uh-uh. Ya saya tahu karena dulu apa namanya saya tahu HDR itu di Gorontalo itu bisa membernya 1.000. Kecil loh ya padahal Gorontalo ya. Membernya bisa Iya, 1.000. kecil. Ya, Gorontalo saya yang kecil. lalu ada double diamond, kenal satu double diamond di Gorontalo. Gede banget omsetnya Gorontalo. Kalau misalnya nanti bisa berkembang di sana, kita bisa bikin seminar kesehatan di sana, Bu. Jadi untuk menopang. Jadi Ibu Iya. sebagai pemilik apotek juga akan terbantu sekali ketika ada seminar kesehatan yang kita arahkan ke sana. Gitu. Mau ke Bali, Bu? Siap, Bu. Iya, saya adik saya kan mau married di sana nanti. Oh, gitu. Jadi dalam waktu dekat juga mau ke Bali memang. Tapi ke Balinya kita tertentu tanggalnya, Bu. Nggak bisa dipaskan Iya. meritnya. Iya, betul. Iya. Jadi memang kalau kudus-kudus itu kan ini ya, apa namanya? Dia beda antara beli 6 ya, kalau saya 12 kemudian 1.000 ya. Jadi banyak orang menghancurkan harga di sana kan begitu. Jadi maksudnya hancur sekali kan sekarang harganya turun sekali ya. Apa namanya? Parah sekali kan gitu. Jadi memang bisa main antara grosir-grosiran gitu. Nah, itu mungkin kadang-kadang ya menurut kita ya meskipun banyak yang cari ya mengerikan begitu ya harga yang bisa itu kan kadang kita itu apa malu dicap jual kemahalannya enggak. Kita itu kan berusaha menjadi yang paling lengkap, paling murah, paling bagus kan gitu ya. Jadi kok di sana jualnya segitu loh. Itu jual harga standarnya ini, tapi mereka yang menghancurkan harga. Perasaan kita kan juga nggak enak ya gitu ya kan. Gitu. Nah, sedangkan Faras kan satu harga begitu. Dan untuk customer Faras itu kalau mereka coba MKK biasanya nggak cocok gitu karena apa sudah terbiasa istilahnya ya kalau sudah makan lombok level 5 gitu ya sudah pakai ini langsung rasa enak gitu ya. Saya waktu barusan ke gereja itu pertama kali ke gereja ya Jumat Agung Paskah ini kemudian saya makan di satu tempat ketemu dengan customernya Faras ternyata itu apa namanya suaminya itu pakai MKK selama ini tetapi begitu kena Faras mau batuk, mau masuk angin apa satu kali oles aja satu kali balur sudah sembuh. Dia baru maksudnya rasakannya beda banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bisa masukin sebenarnya Faras itu kan juga ada yang murah ya, ada yang 60 mili juga ada yang apa sampai 350. Jadi nggak harus kita main yang 350 sih. Kalau kita mau nembak di sana mainnya yang roll on juga bisa kan Faras Care atau apa. Pokoknya istilahnya kita mau nggak bayar harga ngelatih sedikit pegawai kita admin kita untuk nawarin Faras duluan begitu gitu. Kalau misalnya orangnya memang datang untuk beli kudus ya udah gitu. Tapi kalau misalnya orangnya cuma cari apa yang bisa buat ini sakit kaki, sakit lutut atau ini kan bisa kita nawarin Faras dulu. Gitu. Kalau misalnya mau itu kan pasti bisa begitu. Nah, yang penting Ibu bukan masalah customer-nya di situ, tetapi kita mikirin bagaimana kita punya jejaring network para
pemilik apotek yang lain yang mau juga kerjakan itu. Jadi bisa bilang Ibu mungkin agen pertama apotek di Gorontalo begitu ya. Kemudian Ibu kan mesti punya entah grup, entah apa yang orang-orang yang pegang apotek. Bisa ditawarin juga. Itu bukan saingan Ibu, itu akan menjadi agen Ibu. Begitu ya. Jadi kepikirannya adalah Ibu bisa punya 1.000 apotek di seluruh Indonesia. Selalu saya katakan itu. Kalau Ibu hanya punya satu apotek, ya pendapatannya segitu, ya kan? Tapi kalau Ibu punya 1.000 apotek, tentu pendapatannya akan berbeda. Jadi kalau misalnya Ibu punya channel, kebetulan sudah di apotek, menurut saya pakai channel itu untuk berrelasi dengan orang-orang di sana. Sudah jelas mereka jualan obat kok. Gitu. Tinggal nanti kalau misalnya Ibu ada perlu misalnya orangnya ingin tahu lebih lanjut, kita presentasiin nggak apa-apa. Kita presentasiin. Gitu. Kita kumpulin kemudian kita presentasi atau dikasih video atau dikasih ini diikutkan webinar kesehatan dan sebagainya gitu. Minimal orangnya mau pakai sendiri dulu coba gitu. Jadi bukan hanya jualan tapi juga Ibu merasa Bu Yeni sendiri pakai enggak? Pakai. Ada ya? Ya, anak-anak biasa kan pakai. Walaupun sekarang karena sudah agak besar, jadi mereka enggak tiap hari sih. Kalau dulu masih agak kecil kan tiap hari. Iya. Jadi salon begitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau Ibu sudah pakai, setidaknya Ibu mungkin punya testimoni pribadi. Saya punya satu agen di Merauke, itu dia itu pakai Faras juga senang sekali, rutin, kemudian dia juga pengen nyembuhin Black Maiva-nya, flek hitamnya, dia bisa kasih testimoni Black Maiva sama cendana itu bagus sekali Bu. Sampai teman saya di seberang apotek juga pengen tahu, pengen pakai juga. Akhirnya gitu. Jadi memang cari channel-channel yang pegang apotek itu menurut saya akan jauh lebih cepat gitu daripada stok sendiri. Lama Bu, kalau main stok sendiri itu maksudnya eceran kan dapatnya cuma berapa sih gitu. Kalau saya kan main jaringan gini sudah minimal dapat setiap bulan ya minimal masuknya 20-30 begitu ya. Kalau ada hari-hari besar gitu kan bisa 50, saya pernah nyentuh 130 juta per bulan dari Faras. Saya kan dapat mobil juga dari Faras. Jadi maksudnya karena jaringan istilahnya labanya kita itu kecil-kecil tapi karena jaringan kita kan besar gitu, 1.500 orang gitu. Itu yang memungkinkan dikali dikit-dikit bisa jadi besar gitu loh. Dan istilahnya Ibu nggak harus nyetok banyak-banyak gitu loh. Apoteknya kan masing-masing yang nyetok. Jadi Ibu bisa mengembangkan di mana-mana dengan meyakinkan, ya satu persatu memang meyakinkan satu persatu. Tapi kalau orangnya memang sudah ini, nggak apa-apa kan? Kita ajarin misalnya pasang spanduk atau apa, Google Map. Kalau Ibu mau menguasai ilmu seperti itu, akan menolong sekali perkembangan jaringan. Gitu. Ya siapa tahu Bu. Jadi maksudnya nggak pernah tahu ya nasibnya orang gimana begitu ya. Tapi kalau misalnya ini bisa buat skoci pendapatan, wah keren banget gitu. Saya istilahnya misalnya saya ini nggak minta gitu ya. Ternyata tiba-tiba terjadi sesuatu dengan rumah saya misalnya ya. Habis semua tuh stok kan saya ribuan. Masing-masing stok sendiri-sendiri kan. Jadi nggak akan runtuh gitu kerjaan saya gitu. Nah itu kan merupakan skoci yang pendapatan yang keren dan saya punya di berbagai kota, saya bisa mengunjungi berbagai kota dengan berkenalan dengan banyak orang kan menyenangkan gitu ya. Kita mungkin nggak pernah kepikir membuka cabang di mana-mana gitu. Pernah mikir nggak buka cabang di Jawa, di Papua. Akhirnya saya Papua yang hari ini ikut pelatihan banyak banget. Nggak pernah kepikirkan, tapi kalau misalnya di sini main jaringan network kita memungkinkan sekali mau buka di mana-mana gitu ya. Kalau misalnya apotek itu apa yang disukai ya? Mungkin Ibu punya detailer favorit gitu. Apa yang disukai pemilik apotek ketika ada sales obat atau apa yang mereka memberikan tips yang menurut Ibu menarik untuk dibagikannya ke teman-teman? Oh, kalau sales obat sebenarnya biasanya mereka sih mendekatinya ke dokter dulu ya. Jadi dokter yang kita. Terus dia tapi kalau kayak begini kayak pas bulan Ramadan begini kan yang paling laku obat mah biasanya. Nah, itu Proma sendiri saja mengadakan promo kalau kita bisa capai segini dia langsung kasih handphone Samsung tipe apa begitu. Dia begitu atau emas. Jadi kalau misalnya omsetnya tinggal 1 juta, nah dia kan kasih tahu kita, Bu masih kurang 1 juta baru bisa cair handphonenya misalnya gitu.
Good. Jadi kita langsung kejar, oh tinggal 1 juta kan sayang begitu loh maksudnya. Stok sedikit. Gitu. Seperti itu sih, tetap iming-iming hadiah memang. Iya, tetap iming-imingnya hadiah itu yang menarik ya. Iya. Ya, oke. Kebetulan Paras banyak banget promonya, main gitu bisa deh kita. Ya. Oke. Ya, terima kasih Sarah. Besok saya mau kenalin ke owner apotik dan di apotiknya sudah ada MKK. Nah, sama Bu Jen berarti. Sama dengan Bu Jen. Tapi bukan halangan ya Bu Jen ya? Bukan halangan. Kan terserah ownernya mau pakai atau enggak. Jadi dia mau menekankan gimana kan terserah dia. Kan itu cuma jualan obat ya. Jualan obat ratusan kompetitor nyemplung semua di sana kan nggak ada masalah. Asal ownernya mau fokus di mana kan gitu. Tergantung pendekatan kita baik apa enggak ya ke owner gitu. Jadi bisnis masa depan. Jadi gini ya, menurut saya semua orang itu suka dihargai, semua orang itu suka pujian, semua orang itu suka pendekatan pribadi dan diorangkan gitu ya. Jadi bukan objek bisnis gitu. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjalin satu hubungan bisnis yang dekat, yang langgeng, yang ini ya, karena pertemanan, persahabatan itu pasti hubungannya langgeng gitu. Daripada ketika Anda itu masuk sebagai sales gitu ya. Jadi boleh minta waktunya Bu, kita mau menjelaskan ini gitu ya. Jadi kaku banget, itu nggak menjalin persahabatan bagi saya ya. Hubungannya putus gitu ya, maksudnya jual lepas begitu, jual putus gitu. Tapi kalau Anda bisa, maksudnya seperti yang tadi saya ajarkan tuh sampai belani gitu ya, belain banget sampai pelatihan sampai apa itu kan kayak Anda kayak yang punya apotik tuh benar-benar melatih kayak saya lah. Saya agen saya gini aja, saya kasih challenge merangkul, kasih challenge ini itu, belain untuk nyimpenin poin, berangkatin, itu kan istilahnya saya invest banyak waktu dan tenaga dan uang dan pokoknya supaya orang itu sukses, orang itu bisa membaca bahwa orang ini sungguh-sungguh tulus ya ke saya gitu, sungguh-sungguh baik ke saya, itu akan terbaca ya. Jadi menurut saya maju aja, kayak MKK colek aja, masuk aja. Kalau apotek itu memang jual 1000 macam obat. Yang penting dia mau pakai enggak gitu. Kalau dia mau pakai, dia akan konsentrasi di sana kan gitu. Kalau Anda kasih insentif gini, kalau bisa 1 poin nanti saya kasih ini. Kalau bisa ini omset 10 juta 5 poin ya, kira-kira 45 poin 10 juta 12 juta, kasihannya ini, hadiahnya ini. Milih siapa? Saya aja belanja ya, ada toko A, B, C. Yang A itu kalau belanja di A ada poinnya, ada bonusnya. Saya milih tentu saja di toko A. Gitu ya. Jualan juga gitu. Mana yang ada hadiah-hadiahnya? Itu dikejar di sana loh, gitu ya. Jadi tenang aja. Seperti yang tadi saya ajarkan, siapkan tools-nya aja. Siap dulu, baru berangkat. Menurut saya begitu. Karena saya orang perfeksionis. Nggak bisa langsung berangkat begitu saja tanpa tools gitu ya. Jadi kalau mau siap ya semua brosurnya siapin, cara presentasinya juga disiapin, datang dengan kondisi yang siap. Oke, kira-kira begitu ya. Sudah cukup malam, sudah 2 jam saya ini bersama dengan Anda. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah bergabung. Saya stop recording.